Mulai dari kegiatan, tanggal lahir gitu ya. Saya coba cari nama orang tua juga, nggak tahu ada apa enggak gitu ya. Dan ada beberapa data saya juga em, kita jaga juga ya, yang tidak saya sebarkan. Nah, ini syukur nama orang tua nggak ada nih ya. Tapi monggo nanti kita bisa eksplorasi belajar tadi terkait dengan asset management, data analitik dan big data gitu ya, ataupun terkait dengan kelistrikan yang memang saya bekerja di situ. Terima kasih ya Mbak Paulina dan khususnya Pak Giwa, Mbak Nunuk ya yang sudah mengundang ini kedua kalinya kita sharing dengan topik yang berbeda dan sangat kontemporer nih saat ini ya. Saat ini sangat kontemporer sehingga ini sebenarnya saya rangkum ya dalam 2 hari ini dari total halamannya dari modul yang ada itu 1.000 sebenarnya Pak Giwa. Jadi ada 1.000 halaman kita rangkum gitu ya, bisa dapat di 2 hari. Dan nanti saya akan cerita banyak dan diskusi berdasarkan best practice-nya juga, serta apa sih manfaatnya kemudian kita belajar terkait dengan aset manajemen. Nah, di sini saya lihat ada banyak ya, ada 23, 24 berarti dengan saya. Ini ada Mas Frido, Pak Lukman yang aktif video, mungkin saya sapa ya. Pak Lukman, ada Pak Frido, ada tadi Pak Cecep juga hidupin kameranya. Ini dari mana ini Pak? Boleh tahu backgroundnya dari mana? Ekspektasinya apa gitu? Monggo Pak. Pak Lukman mungkin duluan ya. Silakan Pak Lukman. Sekilas saja. Saya dari ISBI Bandung, Liman. Ismi. Ya, Oh, backgroundnya apa Pak? Mayor studinya. Ngajar apa? saya di Rancang Pentas. Oh, oke, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan ada relate-nya juga ya terkait dengan manajemen riset di sana. Kalau Mas Frido dari mana? Mas Ya, Frido? selamat malam Pak. Ya, Saya malam. Frido Anggoro Pak. Saya dari sebenarnya saya mau belajar strategic asset management karena di dunia kantor saya itu kepakai banget Pak. Saya tuh Oh, sekarang handling asset management dalam lingkup IT Pak. oh di IT, oke. Hmm, IT Asset Management, ya. Sudah iya. berapa lama itu? Eh, jadi kalau saya profesional di IT itu udah 12 tahun Pak. Cuman baru mulai join di company ini tuh 9 bulan yang memang berfokus di aset manajemennya. Oh, oke, oke. Pakai ini apa? Regulasi apa di situ? Justru COVID? justru regulasi belum ditetapkan Pak. Saya baru mau Oh, belajar oh. nih Pak, biar Ya, apa sih oke. yang standarisasi yang ada tuh seperti apa, biar Oke, bisa oke. saya implementasikan di perusahaan. Kira-kira Ya, gitu ya Pak. khususnya IT ya. Iya Iya, khusus menarik, saya itu. menarik. Di Jakarta berarti base-nya. Saya di Bekasi Pak. Oh, di Bekasi. Alright. Oke, Mas Frido, menarik. Em, ini siapa lagi ini? Monggo ya, teman-teman yang bisa aktifkan videonya, silakan ya. Jadi sambil nanti saya sapa dan ini saya di antara dua dua ini nih, apa namanya? Satu kewajiban, satu sunnah ya. Jadi memang memilih di antara dua nih Pak Giwa ya. Sunnahnya pada saat ini kita taraweh sebenarnya. Jadi jamnya itu pas banget gitu. Kewajibannya saya sudah diminta Pak Giwa itu sudah lama gitu ya dan ternyata jatuhnya di bulan puasa. Jadi saya milih di antara dua itu antara sunnah dengan kewajiban yang memang ternyata pesertanya juga cukup banyak ya. Jadi nanti mungkin karena ini juga 10 malam terakhir nih Pak Giwa. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi berkah juga, ilmu yang disampaikan juga kemudian bisa bermanfaat ya. Oke, oh, ini ada rekan PLN nih sepertinya nih ya. Ini ada Pak Aziz nih, malam Mas Aziz. Malam Pak Ferry. Masih di Pangkal Pinang posisinya. Ya masih Pak. Nah, ini Pak Giwan ini teman kita juga nih di PLN ya. Ternyata Ya. ikut juga. Gitu. Ada berapa tahun PLN yang ikut gitu. Cuman karena waktunya. Dan saya tuh ketemu itu baru dari Pangkal Pinang nih. Kemarin baru balik ya. Baru balik. Jadi sekarang posisinya di Jakarta. Oke, eh, kita mulai saja ya. Saya materinya nanti saya share di akhir aja ya, Mbak Molina ya. Supaya nanti kalau ada tambahan saya bisa berikan. Saya coba share screen dulu. Udah kelihatan ya? Oke.
Kalau kita belajar aset manajemen sebenarnya kalau tadi Mas Rido menyampaikan ya regulasinya mana ada dua yang besar. Jadi saya lihatkan juga di presentasi saya. Ada ISO ya ISO kita mengenalnya dengan ISO 55000 serta anatomi aset manajemen itu sendiri. Nah, nanti kita lihat bagian mana yang berbeda, bagaimana yang kita bisa ambil. Lalu di aset manajemen itu ada foundations, ada certification-nya juga ya. Ya ini saya ambil yang foundation di tengah-tengahnya. Jadi levelnya pertama foundation, lalu yang kedua certification, yang ketiga yang paling tinggi itu diplom. Dan itu nggak banyak ya. Dan diploma maksud saya itu untuk level secara eligibilitas atau pengetahuan itu di level direksi. Bahkan di level direksi, level foundation pun juga belum ada. Karena ini aset manajemen ini baru booming di 2014 ya, di 2014. Jadi sangat-sangat baru. Dan bahkan peraturannya baru muncul itu di 2000 yang baru-baru terakhir ini ya, di 2024. Sehingga ini sebuah apa namanya? Kesempatan sih sebenarnya teman-teman bisa mengetahui highlight-nya dulu terkait dengan foundation ini seperti apa sehingga kita ketika masuk kepada level certification itu udah tahu gitu ya apa namanya seperti apa strateginya mengimplementasikan aset seperti itu. Saya lanjutkan ini tadi sudah disampaikan nanti dibaca saja ya. Kenapa ini pentingnya? Ini udah tahu lah semuanya untuk memperpanjang umur aset. Nanti saya akan jabarkan dari dua paragraf. Lalu ada tiga kurikulum besar. Yang foundation itu kita belajar prinsipal, teorinya seperti apa, ya, teorinya seperti apa. Lalu kemudian apa sih manfaatnya, dan kemudian six box model. Nah, kita mengenalnya dengan six box model. Ada banyak model sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk implementasi manajemen ini. Tapi yang paling umum atau yang paling terkenal lah yang dari Australia itu six box model. Ya, six box model itu nanti seperti apa dalamnya. Dan apakah semuanya bisa kita implementasikan ya tergantung dari kemampuan atau kapabilitas dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Lalu yang ketiga, nah ini ISO 55001, bagaimana sistemnya? Kalau bicara ISO itu kan berarti bicara terkait dengan regulasinya, ya, guidelines-nya, requirements-nya seperti apa, terminologinya seperti apa, itu di ISO tuh. Kita akan meng-highlight juga terkait dengan ISO. Tapi poin 1, 2, dan 3 ini sebenarnya kasarnya aset manajemen ini saya simpulkan sekarang ya, itu sebenarnya konsensus dari sebuah perusahaan sebenarnya. Ya, konsensus dari sebuah perusahaan yang mana belajar itu berjalan dengan baik gitu ya. Lalu kemudian dia menemukan best practice yang bisa digunakan gitu ya, yang sangat mumpuni, lalu kemudian dicatat gitu. Kan di ISO juga menyebut begitu. Dicatat, lalu kemudian didokumentasi, itulah menjadi dokumentasi aset manajemen. Maka ISO itu kemudian berkembanglah menjadi tadi standar yang kedua, yaitu anatomi. Teman-teman nanti bisa melihat, Sobat Muara bisa melihat atau menuju ke website ini, ya saya coba share di kolom chat aja, tapi nggak usah sekarang dilihat, disimpan aja. IAM.go sebentar ya, coba kopikan di IAM Asset Management, itu bisa di Google juga. Ini sebenarnya kumpulan dari seluruh best practice yang ada around the world terkait dengan implementasi aset manajemen sendiri. Nanti kita akan kita bahas definisinya seperti apa sih aset manajemen. Ini di iam.org ya. Di situ lengkap semua. Nanti kalau mau ngambil sertifikasi, mau ngambil best experience gitu ya, itu ada di situ ya. Itu ada di situ semua. Ya, jadi sebenarnya konsensus ya, sekali lagi sebenarnya aset manajemen itu adalah konsensus dari best practice perusahaan yang didokumentasikan gitu ya, disepakati bagaimana mengelola aset itu dengan baik, disepakati, dokumentasikan, lalu dipublikasi. Nah, itulah nanti ada di DIAM itu, di diam.org. Tapi fundamental pengetahuannya itu kita dapat baik itu dari ISO ataupun dari anatomi dari IAM itu sendiri. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya disampaikan baik itu kolom chat atau langsung diinterupsi saja karena ini kita full teori. Ada kelas saya sebelumnya itu ada prakteknya, jadi ada teori lalu baru praktek, jadi nggak bertanya dulu. Kalau ini karena full teori dan itu langsung bertanya aja silakan. Nanti di hari kedua mungkin ada praktek sedikit terkait menghitung net present value karena ada kaitannya dengan si aset manajemen. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Di layar ini muncul suatu kenapa ini penting ya, why should we take this asset management course? Kenapa
dari 23 gitu ya, atau mungkin 20 peserta yang di sini, kenapa harus mengambil course ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus mengambil course ini? Apakah karena tadi, kalau tadi Pak Frido udah jawab nih, karena saya pengen tahu nih, seperti apa implementasi aset manajemen atau regulasi yang ada di aset manajemen. Mungkin yang lain, mungkin. Kenapa ini penting diambil, gitu ya? Kenapa kemudian ini menjadi keinginan dari eh, Sobat Nuara sendiri untuk mengambil kelas ini? Ada volunteer mungkin yang mau menyampaikan? Sebenarnya jawabannya nanti ada ya di slide berikutnya. Tapi mungkin ada yang bisa meng-highlight dulu. Kenapa ini penting? Artinya di sini nggak ada yang terpaksa ya, Bapak Ibu ya. Artinya memang memang di sini eh, keinginan tahuan atau pengen tahu seperti apa regulasi. Monggo, ditulis di kolom chat silahkan atau disampaikan juga silahkan. Ada? Nggak ada. Oke, mungkin belum belum tergambar ya. Saya jawab di sini. Sebenarnya ada 3 kunci di sini. Yang pertama adalah certificate preparation, gitu ya. Sebenarnya ini course ini saya bilang ke Pak Giwa sebenarnya ini diambil yang poin utamanya adalah certificate preparations-nya. Jadi sebelum karena kalau udah ngambil certificate itu nggak ada kelas. Sejujurnya nggak ada kelas sama sekali. Karena di situ kita punya waktu sekitar 6 bulan belajar gitu ya. 6 bulan belajar, kemudian self learning, kemudian kita ujian. Ujian itu kalau sekarang itu ada 5 bab ya. Saya coba lihatkan ya. Eh, Teman-teman bisa langsung ke IAM. Ini kenapa ini penting gitu ya. Jadinya ini menjadi penting gitu. Saya mengambil course di Nuara berkaitan dengan aset manajemen ini, ya salah satu goalnya adalah certification. Itu pertama tuh ya. Di sini ada certificate. Jadi saya bilang ya, ini ada foundation, ini yang level kedua, ini nggak boleh online. Kalau yang apa namanya satu lagi saya lupa yang awareness gitu ya, itu boleh online. Tapi kalau certificate itu nggak boleh eh, online. Artinya di person views ya, artinya di satu tempat yang kita menggunakan komputer itu HP nggak ada, kita ujian di situ gitu ya. Dan itu kita dikasih waktu 6 bulan gitu ya, belajar self learning. Mungkin pertemuannya ada, pertemuannya itu hanya technical meeting dari si IAM itu sendiri. IAM itu sendiri nanti menyampaikan apa namanya, ini teknikalnya apa, biayanya berapa gitu ya, ini bisa dilihat ya. Lalu kemudian ujiannya apa saja. Nah ini ada 5 bab sekarang ini gitu ya, 5 bab principles. Nah ini saya rangkum nih, ini total babnya itu atau total halamannya 900. Saya coba rangkum semenarik mungkin khusus untuk Nuara Edu yang kemudian bisa mudah dipahami. Jadi ketika nanti sudah masuk nih, saya oke, saya butuh nih kira-kira sertifikat ini karena saya mau meng-ISO-kan aset manajemen saya gitu ya. Maka saya butuh nih sertifikat ini. Maka ada 5 bab di sini terkait dengan principles, lalu kemudian policy, strategi. Nah ini yang kita bahas ya, strategi, lalu kemudian planning, ya. Dan yang ketiga aset life cycle. Nah, kita bahas juga nih secara apa namanya high level gitu ya. Lalu keempat adalah risiko, bagaimana mengelola risiko. Ada kaitannya. Kalau kita tahu ada ISO risiko, ada ISO aset management. Nah, ini saling terkait ternyata. Ada aset management, ada risikonya juga. Lalu kemudian ada sisi finance-nya. Jadi nggak apa namanya nggak lari ini ya. Jadi aset, ada pengelolaan, ada risiko di situ dalam mengelola aset, kemudian ada dampak finance-nya juga ketika kita mengelola aset. Apapun itu asetnya, apapun itu asetnya. Baik itu aset operasi, properti gitu ya, atau aset yang kita punya sekarang, ya, mobil dan lain-lain itu strateginya ada di sini semua, gitu ya. Jadi ini butuh waktu sekitar 6 bulan. Lalu kemudian di levelnya sendiri, karena dia full English gitu ya, ini nggak boleh kurang dari 65 kalau nggak salah. Jadi rata-rata harus di atas 65 atau 70, saya lupa ya. Di sini harusnya disampaikan ya. Ini totalnya 2 jam. Lalu kemudian, oh ini nih, sorry, skornya itu 65%. Tapi nggak boleh gitu ya, ada yang di bawah 50% di setiap sesi ini. Jadi pastikan 65, ada 70, atau 65 semuanya. Gitu ya. Kalau ada yang misalkan prinsipal saya kuat nih, kan paham nih teorinya sekarang. Nilainya 80% gitu ya. Lalu kemudian ternyata di sisi finance saya kurang gitu ya, karena saya bukan orang akuntansi. 50, nah itu gagal. Walaupun ini 80, 80, 80, tapi satunya 50 tuh gagal. Itu langsung gagal. Makanya ini betul-betul khusus sertifikatnya gitu ya. Ini level kedua. Dan yang level tertinggi itu diplom. Syaratnya diplom itu ya harus punya ini.
Nah, kebetulan di kantor nggak banyak gitu ya, karena pertama biayanya juga, kemudian dari segi tingkat kerumitan ya. Oke, itu yang pertama. Banyak orang yang kemudian kenapa harus mengambil course ini karena pengen sertifikat gitu ya, sertifikat yang internasional. Dan itu buat apa sertifikat? Kan bertanya begitu ya, buat apa sertifikat? Em, saya bilang banyak banyak sekali manfaatnya. Salah satu yang saya dapatkan itu adalah ketika saya punya apa namanya kapabilitas pengetahuan secara at least teori gitu ya. Kalau praktek ya tergantung kita di mana posisinya ya. Karena di at least teori itu saya ke US kemarin itu dua minggu. Topiknya terkait aset manajemen karena saya punya eh, sertifikat internasional dan itu yang dibawa pada forum internasional. Itu manfaat yang pertama. Lalu kalau itu nggak ada di EAM-nya sendiri itu kalau kita lihat ya ada program, cuman ini saya nggak ikuti ya. Ini ada namanya eh, dia ngasih beasiswa gitu ya. Namanya sebentar ini Edward Bursary gitu ya. Cuman udah tutup ini. Jadi dia ngasih beasiswa sekitar ini, yang kemudian kita bisa milih mau ikut conference, ya conference di luar atau di belajar di sini. Itu bayarin nanti. Baik itu transportasinya, akomodasinya. Yang penting kita sharing story-nya, storytelling-nya apa yang kita kerjakan. Tadi Mas Diego bilang di IT Asset Management, dan itu sangat menarik. Karena ada ISO terbaru di Asset Management khusus di IT. Nanti kita akan coba lihat sedikit gitu ya. Nah, ini bisa apa namanya digunakan ya, digunakan. Tapi kalau ini nggak harus sertifikat sih sebenarnya. Dia member sih kalau yang ini ya, member yang penting dia member. Tapi kalau yang sertifikat biasanya diutamakan, ya. Nah, ini saya nggak apply waktu itu karena ada sesuatu hal gitu ya. Tapi yang beberapa kali saya apply, salah satunya EVLP International Visitor Leadership Program itu juga propose-nya menggunakan asset management karena ini sangat baru. Kalau kita bicara big data sama umurnya ini gitu ya, big data gitu ya, data analisis, data scientist itu sama umurnya dengan asset management. Dan itu baru di ISO-kan itu kan baru di 2014. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kenapa gitu ya? Nah, ini jawabannya ya karena saya ingin implementasikan nih pengelolaan aset di perusahaan saya gitu ya. Yang kedua tuh generik lah, artinya semua orang yang ingin ngambil kelas baik itu sertifikat, karena kelasnya itu nggak ada sebenarnya. Kalau yang di ngambil sertifikat itu nggak ada. Kita self learning baca modul sekitar 1.000 halaman, kemudian kita ikut ujian, udah gitu aja. Kita memahami dari itu. Kalau yang kelasnya itu yang ketiga sebenarnya, yang ISO 55001 ini ada kalau saya ikuti itu dulu yang ISO itu dua batch itu seminggu seminggu, jadi total 2 minggu. Nah, yang batch terakhir itu harusnya kalau ngikut yang ISO itu ke Inggris harusnya, gitu ya. Cuman karena perusahaan pada saat itu eh, tidak apa namanya tidak melanjutkan gitu ya, karena cukup di fundamental ISO ya sudah kita dapatnya yang batch 1 minggu 1 minggu. Baru kemudian saya ikut yang sertifikat. Jadi secara eh, teori yang memang langsung dari expertnya itu ketika belajar ISO, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu beruntung ini, Sobat Muara beruntung karena saya share rangkumannya gitu ya, ISO 55000 kemudian untuk topik sertifikatnya. Itu ya. Baik, ada yang mau diskusi sampai di sini? Silakan. Ada yang mau bertanya dulu, kita lanjut. Baik. Lalu berikutnya ini ya. Kalau kita lihat di sorry, bentar. Nah, ini secara regulasi ini Pak Frido ya, ada ISO, ISO-nya ini ISO kembar gitu ya. Jadi beranak lah kira-kira ya. Kita lihat di tahun 2014 gitu ya, berkaitan dengan kalau belajar terkait dengan prinsipal, terminologi, pengertian gitu ya, itu ada di ISO 55000 ya. Kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya? Nah, ini nanti di 55002 ya. Guidelines-nya itu di 55002. Tapi ini kalau kita tahu bahwa ISO itu kan bicara terkait dengan klausul-klausul gitu ya. Nah, ini di sini nih, dokumen apa yang harus disiapkan, kemudian eh, dokumen ini untuk siapa, siapa yang bertanggung jawab, alignment-nya seperti apa, leadership-nya siapa, yaitu nanti di ISO ya. Dan persyaratannya untuk kemudian bisa tersertifikat company-nya, jadi ada sertifikat untuk company-nya, lalu kemudian sisi personnya sendiri. Itu di sisi, sorry, di ISO
55.001 ya, di 50.001. Lalu kemudian ada yang terbaru di 2024, ada dua yang terbaru ya. Yang 011 dia tuh yang 55 itu berarti aset manajemen. Ingat kalau 55 itu berarti aset manajemen, kalau IT itu kalau nggak salah 37 ya, 3700 gitu ya. Kalau yang aset manajemen itu 55, kalau energi beda lagi gitu ya. Jadi ada kode-kode tertentu. Nah, yang terbaru itu adalah 55013 nih. Jadi ISO itu aset manajemen, maaf. Aset manajemen itu ternyata ada kaitannya dengan data, ya. Bagaimana memanajemen data. Nah, ini dua bidang saya saat ini, gitu ya. Di aset manajemen sama di data. Jadi untung ISO-nya keluar. Jadi saya bisa untuk mengintegrate-nya, bagaimana cara memanage data, kemudian memanage aset, gitu ya. Karena aset itu menghasilkan data, ya. Dan data itu menjadi aset. Kan data itu sekarang disebut orang adalah data is the new oil. Berarti itu aset. Itu aset tuh karena memberikan value ya, memberikan value kepada organisasi atau institusi. Nah, ternyata sudah ada guidance-nya untuk memanage data itu sendiri. Jadi bicara big data, bagaimana pengelolaan data di ISO asset management. Karena data itu aset. Dan data itu sudah disebut sebagai aset sekarang. Dan ini kalau yang free-nya ini belum ada. Nah, ini kalau yang PDF yang udah apa namanya banyak orang download lalu dibagi-bagikan ini saya ada. Nanti mungkin kalau mau nanti saya apa namanya provide gitu ya. Lalu kemudian yang 50113 ini belum ada. Saya tanya di kebetulan di kantor kami ada research and development. Nah, itu belum belum pengadaan mereka untuk yang ISO. Karena biaya juga cukup mahal ya untuk subscribe-nya. Ini yang ISO standar ya. Ini standar ya, standar ISO. Lalu kemudian ketika sudah diimplementasikan aset manajemen itu, muncullah yang namanya anatomy. Dan ini diperbarui terus. Nah, sekarang terakhir itu last version-nya itu di 2024 yang berkaitan dengan anatomi. Jadi nggak hanya kedokteran aja bicara anatomi. Aset manajemen juga bicara anatomi. Karena dia bicara apa namanya dari hulu ke hilir, proses bisnis, keuangan gitu dia bicara. Bahkan bicara data juga. Bayangkan ya ketika kita bisa memahami, fresh graduate ketika bisa memahami 1.000 halaman dilahap semua gitu ya, aset manajemen, dia paham terkait dengan perusahaan itu. Ya, kan gitu ya ujungnya nantinya. Dia bisa mengerti bagaimana end-to-end bisnis itu. Ya, jadi bicara di anatomi. Nah, ini apakah saya kata nggak bisa kata? Karena ini diupdate terus gitu. Diupdate terus dan dari 2014, kemudian 2015, kemudian terakhir 2024. Dan sekali lagi tadi saya sempat sampaikan bahwa sejujurnya ya aset manajemen itu oke, ada standarnya, tapi dia lebih kepada konsensus atau kesepakatan bagaimana perusahaan itu menyepakati ini best practice-nya loh dengan pengelolaan aset yang ada ya. Itu yang sebenarnya ya kalau saya lihat ya beberapa tahun ini baik itu saya mengimplementasikan secara softwarenya ataupun secara fundamentalnya juga seperti itu, lebih kepada konsensus. Bahkan kalau kita terlalu saklek kepada aturannya akan lama ya, akan lama. Ini terjadi juga ya, akan lama implementasinya itu akan jadi lama. Ini terjadi ya mungkin di PLN juga atau di BUMN juga ya. Sehingga ya kembali lagi ini sebenarnya kesepakatan, tapi kesepakatan yang terdokumentasi itu kata ISO. Baik, silakan kalau ada pertanyaan karena ini akan semakin padat ya materinya. Lalu di aset manajemen sendiri banyak sebenarnya perusahaan besar ya yang memang sudah fokus. Salah satunya adalah IBM ya. IBM perusahaan besar yang untuk aset manajemennya sendiri ini ada divisinya ya. Setahu saya ada divisinya yaitu IBM Sustainability. Semua tuh yang turunannya dari aset manajemen teori gitu ya. Kemudian sampai karena dia perusahaan teknologi sampai dia buat platform gitu ya. Platform yang namanya Maximo itu di bawah IBM Sustainability. Ya, jadi itu udah best practice dari si aset manajemen itu sendiri. Work manajemennya, life cycle-nya, bagaimana finance-nya, bagaimana cardinal datanya, bagaimana kemudian apa namanya integrate dengan SAP itu udah ada di situ di IBM Sustainability. Jadi kalau pada dasarnya kita memahami gitu ya, baik secara teori, lalu kemudian praktek gitu ya, ya bisa-bisa saja move kepada IBM gitu ya, pindah pada perusahaan besar yang memang mengelola si aset begitu. Jadi seperti itu ya untuk regulasi ataupun goalnya ya. Baik, saya lanjutkan ya.
Saya lanjutkan di sini. Nah, ini ada satu video. Nah, ini yang menarik ini ya. Eh, Satu video sejarah. Bapak Ibu nanti silakan ya dilihat ya. Saya nanti aktifkan ininya apa namanya captionnya. Nanti silakan ditonton juga apa aset manajemen versi video ini gitu ya. Nanti saya akan saya jelaskan. Saya coba play dulu ya. Bisa di play. Bentar. Sebentar ya, saya coba play di sini. Eh, Oke, berarti nggak bisa nih, bentar ya. Saya play langsung dari linknya, ya. Nanti saya share linknya juga di kolom chat. Eh, Oke, tapi play dari saya ya. Nanti ini biar tersimpan saja. Saya share dulu. Oke, bentar. Saya share screen lagi. Oke, saya share competition. Oke, The beginning of civilization. suaranya People kedengeran have nggak? been using their combined knowledge and experience to decide how Suaranya kedengeran? people have been using Dengar, their dengar, Pak. Dengar. Oke, saya mulai ya. Silakan ini ada captionnya juga ya. beginning of 2 menit aja. civilization. People have been using their combined knowledge and experience to decide how best to use their resources and achieve their aims. They didn't know it yet, but smart cavemen would probably go through the same simple considerations we apply today: cost, risk, and performance. By applying these factors, they were able to rule out suboptimal decisions and instead make decisions that reflected the best interests of everyone involved. Decisions that helped them achieve their immediate goals while preserving their longer-term interests. Working together, sharing skills and knowledge, and eventually sharing in the resulting benefits. As the years have gone on, life has gradually become more complicated. Today, our challenges can be a little more complicated than simply crossing a river. A huge number of factors must be taken into account as we balance many competing considerations, both global and local. With increased complexity come many new customer requirements. But by applying the same principles to develop solutions efficiently, intelligently, and in everyone's best interests, we can anticipate those needs and reach the right outcome. The types of information we need to factor in are incredibly diverse these days, from understanding the impacts on operations, maintenance, capital investment, and the supply chain, considering all the data and historical knowledge at our disposal, through to looking at financial implications and balancing the interests of customers and shareholders alike. But all this insight and experience, when managed and shared properly, informs our judgment and ensures intelligent, responsible, long-lasting decisions are made to meet our business goals. Working together, making decisions that meet current needs and anticipate future needs with confidence by balancing cost, risk, and performance. That's asset management. Oke. Oke, kira-kira dapat poinnya ya, Bapak Ibu ya, Sobat Muara ya. Jadi kalau bisa jelaskan aset manajemen itu udah ada dari dulu gitu ya. Zaman zaman gua lah ya, zaman purba ya. Kalau dulu teori revolusi ya, udah ada dari dulu. Ekstrimnya begitu ya. Karena kalau ini saya mute saja ya. The beginning of Eh, Dulu itu berpikir gini, pikirnya goalnya hanya mencari makan nih ya. Bagaimana kemudian si 3 orang ini gitu ya, apa namanya yang manusia gitu ya, ingin goalnya dapat buah ini karena intinya dulu cari makan. Gitu ya. Kemudian dia berpikir gitu ya, oh, ini ada buaya ya, ada buaya di nyebrangnya, berarti itu risiko. Kemudian ada resource gitu ya, ada resource, resource-nya berarti ada kayu ya, ada kayu yang bisa digunakan enggak gitu ya untuk nyebrang. Gitu. Dia berpikir diskusi gitu ya, diskusi mempertimbangkan 3 hal kalau dulu. Ada kayu, ada buaya. Kalau yang kayu ini disebut dengan
eh, aset, ya cost, kita beli cost, lalu kemudian buayanya disebut dengan risk atau resiko, kemudian buahnya itu goal, gitu ya. Buahnya itu goal. Jadi tiga ini dipertimbangkan. Gimana ya, saya seberapa banyak nih goal yang ingin saya capai, performance yang ingin saya raih, dengan eh, capital investment yang saya punya, gitu ya. Dengan cost atau resource yang saya punya. Lalu kemudian ada resiko nih, saya pertimbangkan yang mana. Maka sebenarnya cost risk performance ini tiga hal yang harus dikonsiderate gitu ya. Itulah asset management. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia mikir oke, kalau gitu ini ada kita nyebrangnya gitu ya. Kita pertimbangkan ingin dapat performance bagus tadi ya. Di sini dilihat ada di silangnya, jadi dia ingin optimal nih performance-nya di sini gitu ya. Oke, berarti jumlahnya kita harus pakai tali, berarti itu berisiko gitu ya. Nah, yang kita gunakan adalah nyebrang. Oke, jumlahnya berapa kayunya gitu ya, dihitung sekian, maka cost-nya menjadi sekian, resikonya akan berkurang, performance-nya atau makanannya akan bisa diraih. Nah, pada kondisi ini sebenarnya fundamental atau prinsipal aset manajemen sudah ada gitu ya, sudah ada, dia mempertimbangkan tiga hal ini. Mungkin ini terjadi di kita juga gitu ya, kita bicara performance-nya ingin maksimal tapi nggak ada uangnya, ya nggak ada uangnya, itu berisiko juga gitu ya. Atau kita apa namanya, karena uangnya banyak, tapi kita nggak tahu nih, karena risikonya tidak bisa dikurangi, ya sama aja performance-nya tetap tetap berkurang. Maka tiga hal ini harus mencari titik optimum. Mungkin kita nggak punya unlimited cost, unlimited budget kita nggak punya. Maka dicarilah titik tengahnya. Kira-kira kalau cost-nya sekian, maka performance-nya ya sekian. Ya. Artinya nggak sampai 100%, nggak semuanya kita ambil. Yang penting risikonya bisa berkurang. Kalau Sobat Nuara cari gitu ya, ini kan metodenya garis gitu ya, slide lah, sliding gitu ya. Kalau cari di Google sendiri, CRP ini itu bentuknya seperti katrol, ya. Cost risk performance itu seperti katrol atau segitiga. Jadi dia saling tarik ulur. Kalau ingin performanya bagus, maka cost-nya diberatkan, gitu ya. Jadi kalau ingin katrolnya seimbang, gitu ya, timbangannya seimbang, maka harus dicari titik yang optimum. Itulah aset manajemen, ya. Lalu kemudian berkembang ya, berkembang. Artinya permasalahan itu kompleks gitu. Ini oke, terselesaikan. Saya bisa nyebrang, performance saya dapat gitu ya. Lalu kemudian kan peradaban ini berkembang terus gitu ya. Kalau peradaban ini berkembang terus seperti ini gitu ya, maka banyak permasalahan baru. Maka tadi saya sempat bilang, ketika kita belajar aset manajemen, bicaranya konsensus pada saat itu, best practice pada saat itu yang didokumentasikan. Ya, memang ISO itu sudah ada standarnya, template-nya. Kemudian anatomi itu nggak bisa update. Kita khatam pun sekarang gitu ya, itu nggak mungkin bisa karena permasalahan itu akan muncul terus, akan muncul terus. Tapi prinsipnya tetap dipakai, prinsip cost performance itu akan tetap dipakai. Nah sekarang udah bisa nyebrang nih dengan cost sekian ya, costnya akan lebih mahal ya, seperti kita beli kereta gitu ya, kereta uap. Tapi kan bisa mengangkut apel lebih banyak, kan gitu ya. Artinya performance-nya akan lebih maksimal ya. Kemudian ada yang lebih ekstrim lagi atau yang lebih maksimal lagi, kita menggunakan kapal laut karena sudah tumbuh nih perekonomian ya, bangunan di mana-mana ya, orang beli ya, orang butuh gitu ya. Maka ada pesawat terbang akhirnya nyebrangnya sehingga lebih maksimal lagi performance-nya. Tapi sekali lagi cost-nya akan lebih maksimal juga. Resikonya juga akan ngikut naik gitu ya. Nah, artinya terus bertumbuh orang-orang terus berpikir. Tapi prinsipnya, nah ini ya, prinsipnya kembali lagi adalah mempertimbangkan tiga hal ini, yaitu cost, risk, performance. Sebenarnya kalau tiga ini bisa sobat muara apa namanya dalami atau ilhami atau mencari referensi terkait tiga ini, itu sebenarnya sudah melakukan yang disebut dengan asset management ya. Maka di segmen terakhirnya tadi dia bilang that is asset management ya, secara umum gitu ya, secara umum. Walaupun memang kalau bicara aset manajemen itu nggak cukup di khusus. Kira-kira begitu ya. Artinya sudah dapat pemahaman. Atau ada pertanyaan dulu silakan. Kalau ada pertanyaan atau diskusi silakan ya, karena kita waktunya juga cukup ya. Oke, saya share lagi. Bentar ya. Oke, nanti linknya kalau misalkan ini nggak bisa diputar di materinya, karena nanti kan saya share PDF, ya silakan nanti dikopikan di link yang saya berikan di kolom chat. Oke, nah pertanyaan berikutnya, tadi kita bicara kalau kita nerapin cost,
resiko, performance, mempertimbangkan tiga hal itu berlaku tidak hanya berlaku pada semua sih sebenarnya ya. Pada kehidupan kita juga sama. Gitu ya. Maka aset manajemen ini kemarin sempat ditanya Pak Giwa ini kemana ini? Apakah ke rumah? Banyak. Tapi pada konteks ini saya bicara umum. Tapi pada prakteknya, misalkan contoh-contohnya nanti saya contohkan di industri, gitu ya. Saya contohkan di industri. Tapi bisa diterapkan di semua lini kehidupan. Ya, di kita juga begitu ya. Ketika kita ingin misalnya membeli aset baru, katakanlah membeli apa eh, motor atau mobil ya, pasti tiga itu yang kita pertimbangkan kan. Ada biaya nggak, lalu performance-nya itu ini buat apa gitu ya, untuk berpindah dari satu titik A ke titik B, cukup itu, atau untuk karena di tempat saya ini sering hujan jauh gitu ya, maka saya beli mobil dibanding motor, atau karena di sini macet gitu ya, sehingga kalau pakai mobil juga nggak bisa berpindah dengan cepat dari A ke B, maka saya beli motor gitu. Nah, itu kan cost performance yang dipertimbangkan. Sama juga tadi resiko. Kalau misalnya tadi saya menggunakan motor itu beresiko, mungkin karena kan nyelip-nyelip gitu ya. Kalau mobil mungkin lebih safety gitu. Contohnya itu. Makanya di setiap lini kehidupan sama, apapun itu. Ketika kita beli investasi apa, beli barang apa, pasti cost risk performance. Apalagi kalau diterapkan kepada perusahaan kita gitu ya. Tiga hal itu. Nah, menjadi pertanyaan, sekarang aset manajemen apakah cukup itu terkait dengan CRP tadi atau cost risk performance? Tentu tidak, gitu ya. Kita bicara dua hal di sini, yaitu aset sama manajemennya, gitu ya. Aset sama manajemennya. Kalau khususnya manajemen, kita udah tahu lah, ya, bagaimana manage, gitu ya. Manage apa ya? Manage subjek aset tadi. Sekarang pertanyaannya, aset itu sendiri apa? Gitu ya. Menurut ISO, ya, Sobat Nora bisa lihat di sini, ISO mengatakan bahwa aset itu bisa disebut item, ya, thing atau benda, sesuatu atau benda ya, atau entitas ya. Bisa apapun itu gitu ya, bisa apapun itu. Yang mana gitu ya, yang memberikan yang memiliki nilai potensial, yang bisa memberikan potensial value atau memberikan nilai aktual gitu ya pada organisasi. Jadi kalau misalnya kita mampu memberikan kontribusi, berarti kita aset tuh. Secara kitanya ya, secara human factornya. Atau kalau ada barang yang bisa memberikan nilai tambah gitu ya, itu aset. Ya, makanya mobil, motor itu kan nilai tambah sebenarnya, walaupun kategorinya aset yang terdepresiasi gitu ya. Tapi itu aset, katanya bisa memberikan nilai tambah ya tadi, mempercepat perpindahan kita dari titik A ke titik B gitu ya. Lalu kemudian menghindari macet atau berteduh ketika menghindari hujan gitu ya, menghindari panas ya, itu kan memberikan value, actual value pada kita atau pada khususnya pada organisasi. Itulah aset menurut ISO. Jadi udah bisa digambarkan. Apapun itu, termasuk juga manusia. Ya, tadi ya saya sampaikan ya, ketika dia mampu memberikan value, yaitu aset, aset perusahaan yang apa namanya, yang ada seperti itu ya. Itulah pengertian dari si aset itu sendiri. Nah, nanti akan lihat ya, ada banyak sebenarnya contoh-contoh asetnya apa saja. Ya. Lalu kemudian kalau digabungkan dua kata ini, ya aset manajemen, itu akan memberikan makna lain, ya, atau mungkin makna tambahan. Aset manajemen itu diantaranya adalah kegiatan, ya. Ini ada dua pengertian gitu ya. Pengertian yang ini, yang pengertian yang pertama, definisi yang pertama, ini ada di anatomi gitu ya. Ini kegiatan mengelola siklus hidup aset karena dia bernilai gitu ya. Jadi dia dikelola tuh dari mulai dia lahir, dari mulai kemudian dia dipasang, ya, diadain di pengadaan ya. Lalu kemudian dipelihara, dioperasikan, dipelihara, kemudian didispose, dihapus atau diganti baru. Mulai dari kita beli mobil gitu ya, sampai mobilnya itu datang ke rumah, kemudian dijalankan gitu ya, kemudian dipelihara, diservis, kemudian dijual lagi atau didispose gitu ya. Nah, itu dikelola tuh di aset manajemen dari awal dia hidup sampai dia mati gitu ya. Itulah aset manajemen, itu yang pertama. Karena dia dikelola secara terus-menerus, maka berkelanjutan juga bagian dari aset manajemen. Sustainability juga bagian dari aset manajemen. Tujuannya untuk apa? Ya ini, objektif, untuk mendapatkan, untuk memastikan dari semua siklus itu tetap memberikan value. Intinya itu. Ya, karena kan secara aset itu memberikan value. Jadi kita menjaga jangan sampai aset itu sendiri, ya sudah asetnya aset mati gitu, nggak berguna, kemudian nggak berikan value. Bahaya gitu ya. Harus memberikan value. Sama aja kayak misalkan pegawai gitu ya, ada pegawai yang kemudian dari awal dia masuk, kemudian dia dibina trainingnya, ditrainingkan, kemudian dia bekerja, kemudian dia ada bonus-bonusnya yang diberikan gitu ya. Itu berkelanjutan tuh diberikan perusahaan, tapi objektifnya nggak kecapai.
ya berarti asetnya nggak berguna gitu ya, itu dipindahkan gitu ya. Contohnya gitu. Jadi ini pengertian yang pertama yang warna biru. Lalu yang kedua, secara anatomi atau di ISO ya, ISO dan anatomi menyebutkan lebih spesifik lagi ya. Aset manajemen itu apa? Aset manajemen itu adalah poin pentingnya coordinated activities ya. Ada aktivitas yang terkoordinasi. Untuk apa? Ya untuk kembali lagi untuk memberikan values dari aset. Sama sebenarnya ya. Jadi kita memantau ini kan terkoordinasi nih. Bagaimana dia dicatat di perencanaan, ya, di keuangannya dicatat secara kardinal data, kemudian dioperasikan, kemudian dipelihara secara rutin untuk memperpanjang umurnya, kemudian dihapus. Itu kan terkoordinasi. Ada PIC-PIC terkait dilaporkan ke keuangan. Ya untuk apa? Untuk menjaga baik itu bisnis objektif ataupun value dari aset. Itu aset manajemen. Ya. Jadi ini mudah-mudahan di sini paham nih. Karena ini pasti keluar kalau di sertifikasi ini 5-6 soal keluar. Dia tuh bolak-balik. Nanti ada contohnya ya. Kami ini contoh. Kira-kira itu yang pengertian dari aset manajemen. Lalu kita lihat aset itu apa saja. Nah, ini ternyata banyak gitu ya. Pas 55 secara aturan ini adalah standar sebelum ISO. Jadi ISO itu sebelum dia lahir itu ada pas aturannya pas 55 namanya ya tahun 2008 lalu kemudian diperbarui menjadi ISO apa namanya ISO 55000 ya. Nah ternyata banyak ya aset-aset yang dikelola diantaranya adalah human asset ya yang tadi manusia ya, kita mengelola melihat gitu ya, menilai bagaimana behaviorsnya, bagaimana kita menjaga aset itu biar aset manusia tetap jalan gitu ya, kita menjaga knowledge-nya. Contohnya ini sebenarnya ya, belajar aset manajemen dari sebuah asetnya kita gitu ya. Kita didiklatkan, kita diberikan apa namanya pelatihan itu menjaga siklus hidupnya agar bertahan gitu ya, agar dia terus bertahan supaya apa? Supaya bisnis objektif dari perusahaannya tercapai. Lalu kemudian ada financial asset gitu ya. Ya, bagaimana kemudian menjaga ya aset-aset keuangan ya. Aset apa, nilai investasinya akan berapa, nilai operasinya akan berapa. Ada juga intangible asset. Nah, intangible asset, reputasi itu juga aset ya, menjaga apa namanya citra atau image perusahaan itu kan aset juga yang intangible, yang nggak kelihatan. Ada juga physical aset yang kelihatan. Ya, ini pastilah apa namanya peralatan-peralatan fisik. Ya, mobil tadi kan physical asset. Bagaimana menjaganya dia bisa bertahan lama? Ya, nantinya dengan dirawat terus-menerus ya, diganti spare part-nya dan lain-lain. Nah, ini aset-aset yang bisa kita kelola. Jadi sebenarnya kalau kita bicara aset manajemen itu lebih umum, gitu ya. Prakteknya akan lebih umum. Karena aturannya tadi hanya dua itu. Mau diterapkan di human bisa, di IT masuknya nanti di information asset. Apalagi sekarang ada ISO-nya, ya. Ada ISO-nya itu dilengkapi saja. Fundamentalnya ISO 55000, anatomi selaku best practice-nya, kemudian aturan IT itu sendiri seperti 37000, COVID, gitu ya. Itu nanti tinggal dilengkapi, ya. Tinggal kenapa COVID 37000 gitu ya. Itu berkaitan dengan coordinated activities, ya. Coordinated activities. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan ya, saya baca langsung ya. Pak, mohon penjelasannya tentang intangible asset dalam aset jasa konsesi sebagai hasil apa nih KPBU ini. Mohon di elaborate pertanyaannya. Kalau terkait dengan ini Pak Rifai ya, bisa di-unmute aja, bisa dijelaskan lebih jelas pertanyaannya. Saya kurang paham KPBU dengan skema bot ini maksudnya. Oh, Singkatannya apa nih artinya? KPBU itu kerjasama pemerintah badan usaha, Pak. Oh, oke. Kerjasama BOT? pemerintah badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur. Biasanya kan skemanya dia build, operate, transfer ya, Pak. Oke, oke. Ya. BOT itu oke. Kalau intangible gitu ya, tadi kan intangible itu aset yang memang tidak terlihat gitu ya. Artinya bukan dari aset fisikal gitu ya. Nah, sebenarnya terkait intangible ini kenapa disebut aset ya, karena dia nggak terlihat. Kalau infrastruktur misalnya kayak sama infrastruktur, berarti dia aset yang terlihat. Bagaimana kemudian pengelolaannya? Ya konsep yang digunakan sama. Konsep yang digunakan sama. Sebenarnya konsep yang digunakan sama, yaitu memastikan bahwa siklus hidupnya mulai dari perencanaan, kemudian konstruksi, kemudian operasi, ya, kemudian di disposal itu sama, prinsipnya sama. Dan pakai apa biar dia itu terintegrate? Ya, kita menggunakan platform atau yang disebut dengan
aset manajemen sistem. Nanti ada di slide saya berikutnya, gitu. Dan apakah aset manajemen ini bisa berdiri sendiri? Enggak. Tadi saya contohkan ya, karena saya nggak kurang tahu yang konstruksi ini aturan-aturan yang berlaku itu apa, termasuk tadi bull on transfer dan lain-lain. Itu tambahan. Kalau di IT misalnya, di information asset, tidak hanya menggunakan aset manajemen 55.000, tapi ada tambahan ISO yang digunakan. Untuk apa? Ya, coordinated activities itu. Jadi melakukan coordinated activities itu. Jadi integritednya seperti apa? Polanya seperti apa? Yang jelas dia harus mengikuti pola cycle tadi. Perencanaannya sudah dikawal apa belum, gitu ya? Konstruksinya, gitu ya, operasinya, pemeliharaannya, sampai disposalnya sudah dikelola atau belum. Itu yang bisa dilakukan ya untuk semua tipikal aset. Kira-kira itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau intangible sebenarnya kan nggak kelihatan ya. Itu mengelola di sisi bagaimana dia tetap hidup gitu. Bagaimana dia tetap beroperasi lah kira-kira. Kalau misalkan eh, atau bagaimana dia tetap beroperasi tidak hanya dengan dipelihara, pelihara itu kan banyak. Pelihara itu bisa di shutdown, bisa kemudian di refresh, bisa kemudian kalau dari segi manusianya dikasih pelatihan gitu ya. Kalau dari sisi physical asetnya ya dirawat, di apa namanya, di overhaul gitu. Nah, itu kan bagian dari intangible asset terhadap physical asset. Jadi ada apa namanya, kaitannya seperti itu kira-kira. Seperti itu. Kalau jangka waktu gitu ya, berarti jangka waktu ya. Kalau contohnya di kita sebenarnya sewa ya, kalau di kami ya, contohnya mungkin bisa di apa namanya diasumsikan seperti itu. Jadi misalnya sewa, kita punya aset-aset yang tidak dikelola atau tidak pengadaannya bukan dari PLN sendiri gitu ya, tapi dari swasta ataupun dari pelanggan itu sendiri, itu sifatnya sewa. Bagaimana pengelolaannya? Sama. Yaitu nanti yang dibahas itu nanti di coordinated activities itu. Itu nggak apa namanya, nggak mengganggu fundamental dari aset manajemen. Karena intinya sebenarnya mau asetnya sewa, selama itu diakui menjadi apa, memberikan potensial value, yaitu tetap apa, tetap harus dikelola secara aset manajemen. Kira-kira itu mungkin Pak Rifai. Oke, monggo kalau ada lagi ya. Lalu kemudian kenapa aset manajemen ini penting ya? Nah, ini banyak lah ya, ini dicari di apa namanya, berapa modul pun secara umum ini juga akan sama ya, reduce cost pastinya. Dan ini kaitannya juga dengan kalau misalkan perusahaan itu sudah certified gitu ya secara ISO 55000, ya berarti kan meningkatkan kepercayaan dari stakeholder ya. Oh, berarti sistemnya ini sudah memantau dari end to end gitu ya, sudah melakukan pengelolaan dari tiga sisi tadi, cost, risk, and performance, sehingga luncuran-luncuran pinjaman itu akan lebih yakin gitu ya kalau kita sudah menerapkan ISO 55000. Bahkan di kita ya, ketika kita di PLN khususnya, ketika kemudian kita mengimplementasikan tadi aset manajemen yang sudah memang terimplementasi secara prakteknya, tapi karena tidak terlabel modelnya aset manajemen ISO, ya nggak percaya. Ya pada akhirnya kan kita akhirnya subscribe gitu ya, yang memang platform atau aset manajemen sistem yang memang baseline-nya itu ISO, ya contohnya SAP gitu ya, atau contohnya Maximo, itu kita pakai itu supaya untuk meyakinkan tadi ya pinjaman-pinjaman itu bisa masuk karena oh memang sudah end to end nih pengelolaannya ya, meningkatkan keputusan investasi, atau tadi yang pertama itu mengoptimalkan resource yang ada, mengoptimalkan aset-aset yang ada yang tadinya nganggur gitu ya, kita bisa optimalkan ya, karena dia asetnya wajib memberikan value. Kemudian pastinya mengurangkan biaya, cost, reduce cost gitu. Kenapa? Ya karena kita melakukan life cycle-nya setiap waktu, kita mantau life cycle-nya setiap saat. Life cycle itu ada maintenance tadi, kita lakukan maintenance-nya setiap saat ya. Maka pastinya akan mengurangi cost ya. Dan berikutnya, karena ada kaitannya dengan risiko, karena cost, risk, performance, ya pastinya ada kepatuhan dan risiko gitu ya, karena penting ya. Manajemen risikonya akan lebih baik, karena kita mengidentifikasi, menghindari risiko, mengurangi risiko yang ada, sehingga lebih ambit to risk. Gitu. Dan dukungan terhadap tujuan bisnis. Nah, ini banyaklah keuntungannya, karena memang kalau kita baca dari sisi ISO sendiri itu sudah sangat apa namanya,
jelas ya, jelasan. Nah, ini contoh ya, mungkin sudah pernah mendengar gitu ya, banyak sekali sebenarnya kalau kita telisik lagi gitu, seperti General Motors gitu ya, atau Blockbuster yang apa bioskop gitu ya, video, atau mungkin Nokia gitu ya. Atau mungkin di perusahaan saya sendiri gitu ya, itu banyak yang gagal ya. Kalau kita baca-baca ya, nanti bisa baca di banyak referensi ya. Ini contohnya saya ambil GM Plans sampai mengkat 2000 ya, job gitu. Jadi 1000 jobs ya di cuts-nya karena ternyata kalau kita baca di 2009 itu salah satu penyebabnya karena kurangnya apa namanya cycle itu nggak dipelihara apa nggak diperhatikan ya. Silakan dibaca di Wikipedia pun banyak. Pengelolaannya tidak efektif, pengelolaan asetnya artinya life cycle delivery-nya atau manajemen siklus hidup asetnya tidak diperhatikan. Kenapa? Akibatnya apa? Sorry, akibatnya biayanya jadi tinggi. Bayangkan kalau kita punya aset physical aset seperti mobil misalnya, kita biarkan nggak dipelihara nih siklusnya, dioperasikan saja tapi tanpa dipelihara, tanpa diservis, maka akan terjadi kerusakan. Kerusakannya akan semakin parah kalau misalkan kita tunda-tunda untuk servis rutinnya. Padahal di manual booknya sudah ada nih, ini kilometer 20.000 harus ganti oli gitu ya, harus ganti oli matic di kilometer 40.000, harus ganti minyak rem di kilometer berapa itu sudah jelas. Harus repair, harus apa namanya, harus replace itu udah ada kodenya. Saya paling senang tuh kalau baca manualnya, karena ada satu halaman biasanya Inggris sama bahasa Indonesia itu dikasih kode itu. Ini harus di repair, ini harus di replace gitu. Ini harus dicek ya, dicek gitu. Jadi bisa dilakukan. Jadi itu tidak dioptimalkan ya kalau menurut beritanya. Sehingga kalau saya lihat ini akibat dari tidak mungkin dia sudah melakukan managing aset sudah, tapi aset manajemen belum. Ya akibatnya terjadi ini. Dan salah satunya lagi itu ketergantungan terhadap bahan bakar gitu ya. Dia produksinya mobil-mobil besar gitu kan, sehingga kan itu cost-nya tinggi, boros bahan bakar, dan dia tidak melihat teknologi pada saat itu, artinya dia tidak adaptif terhadap teknologi itu. Padahal aset manajemen prinsipnya adaptif ya, karena dia konsensus berubah-ubah terus seperti itu. Akhirnya kemudian di 2007 ya mulainya nilai sahamnya kemudian turun gitu ya. Ya akhirnya bangkrut, ada beban hutang ya yang cukup tinggi. Ya kalau udah hutangnya sudah melewati rasionya berarti sudah apa namanya hancur lah kira-kira. Lalu kemudian ada Blockbuster yang kedua ya. Sama juga sebenarnya dia tidak beradaptasi ya dengan teknologi. Kalau di aset manajemen kaitannya apa dengan teknologi? Berarti dia nggak mengelola physical aset dan digital aset dengan baik. Padahal di ISO sudah ada yang baru gitu ya di 2024. Nah ini bahaya juga nih, sebenarnya. Ini sama juga kayak misalnya di PLN sendiri, Bapak Suat, teman-teman Nuara ya. PLN itu terjadi dilema Pak sebenarnya saat ini. Kita tuh harus terjun di dunia EV atau enggak gitu ya. Seperti kayak misalnya solar panel gitu ya. Bukan EV, sorry, saya koreksi. Renewable energy maksud saya. Ini kita terjun di renewable energy atau enggak gitu. Kalau kita enggak terjun, bisa jadi kita akan tergerus karena pasarnya akan terus meningkat. Ya, orang bicara renewable energy itu meningkat menjadi hal yang sama levelnya dengan bicara AI saat ini ya. Maka di dua itu PLN akhirnya terjun gitu ya. Sudah punya anak usaha saat ini di bawah Icon Plus itu ada lagi anak usahanya yang ngejual PV rooftop ya. Saya lupa namanya ya, Icon Solar atau apa. Jadi dia menjual itu. Dia menjual PV rooftop. Jadi PLN terjun di bisnis itu supaya lebih adaptif gitu ya. Kenapa? Ya ini dilema ya. Kalau PLN jualnya renewable energy, berarti pembangkit-pembangkit yang besar yang menggunakan batu bara itu kan nganggur, ya kan? Nganggur berarti kan tidak efektif, efisien, ada pemberian biaya. Makanya harus terjun juga, walaupun memang investasi di awalnya besar. Nah, ini terjadi juga sebenarnya di Blockbuster. Karena dia manual ya pada saat itu industri hiburannya, dia nggak menganggap adanya penetrasi digital di situ, akhirnya gagal beradaptasi. Nah, ini kan bicara terkait dengan aset manajemen, gitu ya, aset manajemen itu sendiri. Akhirnya hutang gitu ya, sama juga seperti Nokia lah, Nokia kan juga begitu ya. Oh, Nokia dan BlackBerry lah sama. Oh, ini masih aman nih pasar saya gitu ya. Dia nggak bisa beradaptasi, dia tidak mampu mengoptimalkan aset yang ada gitu ya. Adaptasi juga gitu ya. Siklus hidup asetnya nggak dilihat, akhirnya ya bangkrut dan jatuh. Atau di foto yang terakhir ini, contohnya yang terbakar, transport terbakar. Ini akibat sama sih. Ini lebih bahaya lagi dampaknya. Kalau misalnya bangkrut ya perusahaan itu aja yang bangkrut gitu ya.
Artinya ditutup, masih ada perusahaan lain yang muncul. Tapi kalau electricity gitu ya, kalau dia tidak mengelola aset manajemen dengan baik, dampaknya ke kita semua, tidak hanya perusahaan itu sendiri. Karena sudah menjadi jantung gitu ya. Dulu Pak Dahlan Iskan sempat bilang, mantan menteri ya, dulu mantan Dirut PLN juga. Trafo itu ya aset yang besar Pak, yang apa namanya? Transformator gitu. Itu jantungnya itu, jantungnya negara kita, jantung lah kira-kira ya, jantungnya PLN. Kalau itu rusak, rusak semua. Ya, kita merasakan padam ekonomi hancur ya, orang tidak lagi bisa memproduksi, pabrik-pabrik nggak bisa lagi gitu ya, tidak hanya apa namanya, maka sudah hukumnya jatuhnya wajib kalau misalkan BUMN seperti Pertamina, PLN gitu ya, perusahaan-perusahaan yang memang mengelola kekayaan negara untuk mengimplementasikan aset manajemen, hukumnya wajib Pak, nggak dikerjakan berdosa gitu. Tapi bagaimana kalau yang lain ya tadi bonusnya ada kalau misalkan betul-betul serius untuk mengimplementasikan aset manajemen. Nah kalau yang tadi mengelola hajat hidup orang banyak, nggak mengimplementasi aset manajemen ya, semua akan berdampak, ada efek domino di sini. Ya, ini contoh-contoh ya. Jadi bisa ditelaah atau bisa dicari sendiri. Ini penyebabnya apa? Walaupun memang ya kalau dikaitkan pasti ujung-ujungnya manajemen asetnya nggak jalan. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Mungkin silakan. Sudah dapat? Takutnya terlalu jauh nih. Silakan ya. Ini kalau kita lihat di dimensi aset manajemen ya, Sobat Nuara ya. Ini ada dimensi capability. Dimensi capability ada dimensi objektif ya yang diukur gitu ya, yang diukur. Capability berarti kemampuan dia mengelola si aset itu sendiri. Kemudian measures-nya ini target kinerjanya atau realisasi kinerjanya. Ya, ada mungkin kondisi di mana saya nggak perlu implementasikan aturan atau sistem manajemen apapun gitu ya, tapi target saya tercapai kok. Ada seperti itu. Artinya bisa terjadi, nanti kita lihat kondisinya. Artinya dia posisinya di ini ya, water company A, performing but unsustainable, itu dampaknya ya. Dan berikutnya, oke. Lalu kemudian ada juga kondisinya sudah mengimplementasikan aset manajemen gitu ya di sini, tapi KPI nggak tercapai. Nah ini promising. Ya artinya di kondisinya adalah di water company C gitu ya, yang mana kondisi-kondisi ini bisa terjadi ya. Tapi yang lebih bagusnya adalah apa? Yang lebih bagusnya kondisinya di water company. Ini water company contohnya ya, water company. Ini mohon maaf ini agak blur karena saya screenshot langsung dari modulnya. Saya coba semerikan. Ini ada contohnya adalah water company. Kita coba lihat satu persatu ya kondisinya. Nah ini nanti Bapak Ibu atau Sobat Muara nanti bisa dilihat saja. Contoh yang pertama dulu nih, yang performing but unsustainable. Karena tadi kalau aset manajemen bicaranya berkelanjutan. Oke, dia mungkin tercapai gitu ya KPI-nya. Tapi dia nggak capable, nggak bisa berlanjut. Artinya short time gitu ya. Hanya pada saat itu. Bahkan lebih ekstrim lagi, ini kelakaran jadi tempat saya. Ketika targetnya nggak tercapai gitu ya, apapun caranya, solusinya bagaimana? Ya targetnya dikurangi gitu. Jadi tercapai kan. Yang awalnya 1.000, kemudian biar tercapai realisasinya 100%, maka ya targetnya di 500, jadi tercapai gitu ya. Nah ini kan konyol gitu ya, nggak mungkin seperti itu. Mengelola perusahaan itu nggak mungkin seperti itu. Kalau seperti itu berarti short time. Artinya nggak sustainable, menunggu kehancuran saja. Ini contohnya, perusahaan ini mampu menunjukkan KPI yang bagus secara output, tapi nggak berkelanjutan. Ini berarti mencapai tujuan jangka pendek, short time, dan tidak memiliki strategi. Nah, padahal kita belajarnya strategi aset manajemen yang solid untuk apa? Mempertahankan kinerjanya di masa depan. Ya itulah tadi kapabilitas aset manajemen itu penting. Ya akhirnya apa? Ya perusahaan itu perlu memperbaiki kapabilitasnya untuk memastikan bahwa kinerjanya dapat dipertahankan. Ya kondisi ini sebenarnya ada erat kaitannya dengan ABS sih Pak ya. Asal Bapak senang gitu. Ini masuk di sini nih. Ya, water apa namanya company A lah kira-kira company. Lalu kemudian kita lihat company B ini. Nah, ini sebaliknya ya, sorry. Sebaliknya. Jadi oh sorry, ini paling parah. Ini paling parah ya. Underperforming. Capability-nya nggak ada, ya otomatis lah ya targetnya nggak capai. Ya, ya bisa saja masalahnya mungkin karena kebijakan atau aturan atau mungkin political will ya, kita nggak tahu ya. Nah ini bisa dievaluasi secara menyeluruh ya, evaluasi secara menyeluruh. Nah
Ini juga menjadi poin penting sih sebenarnya. Apapun, apalagi kalau yang plat merah ya, itu kan sangat identik Pak Ibu ya dengan keputusan politik gitu ya. Nah, ini yang perlu dijaga sebenarnya. Jangan sampai nanti haluan berubah, visi misi berubah gitu ya, arah perusahaan berubah, politik berubah, perusahaan berubah. Nah, ini kan cukup bahaya tanda kutip ya. Maka yang paling bagus itulah membangun fundamental aset sendiri. Jadi apapun itu, siapapun direksinya sudah ada punya haluannya gitu ya. Dia sudah punya dokumentasinya, sudah punya aset manajemen sistemnya. Itulah mengapa ya PLN itu mengimplementasikannya itu sejak tahun 2020 ya sampai sekarang belum belum terlalu mature. Sampai kita sudah khatam secara teori gitu ya. Sudah menerapkan juga saya untuk aset manajemen sendiri sebenarnya di kampus juga saya propose juga pengolahannya gitu ya secara untuk yang intangible karena secara teori kita udah banyak sebenarnya tinggal bagaimana mengeksekusinya gitu. Yang tapi yang mending ya teorinya ada, tempat prakteknya nggak ada. Daripada misalnya kita nggak punya basic, tempat praktek juga nggak ada, itu nol, nonsen gitu ya. Lalu kita lihat di C, ya kondisi C yang berarti yang menjanjikan, ya promise. Perusahaan ini menunjukkan potensi, ya artinya oh ini saya implementasi aset manajemen nih. Kemudian kok nggak naik-naik KPI-nya gitu ya? Kok nggak naik-naik KPI-nya? Nah ini bisa saja karena belum secara utuh, mengenalnya belum secara end to end, ya. Yang penting ngelola aset, konsensus, terus berharap kinerja bagus, enggak. Sama juga dengan pertanyaan Pak Rifai tadi. Sudah menerapkan aset manajemen, sudah sertifikasi, tapi nggak baca nih. Misalkan ada aturan lain tadi, apa namanya yang disebutkan tadi, misalnya KPBU atau skema BOT, nggak dibaca lagi, nggak di-inline-kan lagi. Padahal di aset manajemen, nanti di saya ada, itu ada istilah namanya line of sight, Pak atau alignment kalau di ISO. Harus align tuh semuanya itu. Kalau nggak ada itu ya percuma aja, walaupun kita sudah menerapkan fundamental dari aset manajemen. Nah, maka ini dapat dilakukan dengan apa namanya melihat semua sisi dari pengelolaan aset itu. Nah, yang paling bagus pastinya yang D gitu ya. Yang D. Jadi dia perform gitu ya, sustainable dan lebih efisien economical ya. Jadi dia sudah mencapai semuanya. Artinya tinggal dipertahankan. Yang susah itu sebenarnya adalah apa? Yang susah itu adalah mempertahankan, ya, mempertahankan. Baik, oke. Nah, saya lanjut di sini ya. Saya langsung show aja. Desa ini, yang warna-warni ini, yang kebetulan ini bagus ya. Ini saya ambil dari anatominya langsung gitu ya. Ini core of the core-nya, Sobat Nuara sebenarnya. Artinya ini inti dari aset manajemen itu sendiri. Ya, kita lihat ya. Kita fokus sebelah kiri dulu. Kita fokus sebelah kiri dulu. Yang ini. Kalau kita lihat di sini, mau apapun itu, kita konteksnya bukan lagi perumahan ya, bukan lagi beli mobil gitu ya. Soalnya tapi bisa juga sebenarnya, tapi lingkupnya lebih kepada institusi atau perusahaan gitu ya. Kita pasti punya itu yang namanya strategic plan gitu ya atau namanya rencana kerja perusahaan lah kira-kira ya. Rencana anggaran perusahaan, kerja anggaran perusahaan atau organizational strategic plan. Nah, ini tertrigger dari mana? Lihat panahnya. Ini tertrigger dari 4 kondisi ini atau 4 elemen ini. Yang pertama pasti customer. Perusahaan pasti ada customernya gitu ya. Strategic plan kita itu tertriggernya dari customer, itu yang pertama. Lalu yang kedua, trigger dari mana? Aturan. Apalagi kalau plat merah. Plat merah berarti betul-betul aturan nih. Ya, baik itu aturan pemerintah atau aturan kementerian gitu ya, presiden itu masuk di situ atau DPR gitu ya. Yang mana plat merah ini diamani sebagai operator. Itu terus dipegang terus tuh. Terus dipegang terus. Itu yang kedua, triggernya. Jadi ada panahnya. Yang ketiga, investor ya. Investor. Itu pasti juga karena berkaitan dengan dana gitu ya, dana segar ataupun siapapun yang menanam saham di situ ya nanti itu pasti mempengaruhi dari strategic plan kita. Lalu kemudian commercial environment, lingkungan pasarnya seperti apa? Nah ini sangat sangat sapu jagat ini karena berubah ya. Artinya kalau misalkan commercial environment-nya berubah pasti strategic plan-nya. Ya, kalau kemudian pasarnya berubah, strategic plan juga ikut berubah. Makanya di sini adaptasi itu penting, strategic plan itu penting di sini. 4 hal ini. Nah, kalau misalkan satu perusahaan mematikan 4 hal ini,
Ya, berarti dia sudah paling tidak di abu-abunya ini dia sudah mengimplementasikan yang namanya asset management, customer, legislation, aturan gitu ya. Kemudian investor, yang keempat adalah commercial environment. Itu men-trigger strategic plan. Ya, kita sudah mengimplementasikan salah satu item dari asset management, gitu ya, karena memperhatikan empat hal. Lalu kemudian ketika strategic plan ini sudah ada, sudah terbentuk, gitu ya, pasti turun atau terbreakdown menjadi strategic and planning. Ya, kalau di misalnya di kelistrikan, di undang-undangnya itu ada namanya secara nasionalnya, rencana kelistrikan nasional. Itu apa namanya atau GBHN-nya lah ya. GBHN-nya juga zaman dulu garis besar negaranya turun tuh menjadi program-program kementerian. Sama juga program besarnya apa? Kemudian turun menjadi pekerjaan tahunan, project lah kira-kira ya. Project. Ini projectnya. Strategic and planning turun. Gitu. Panah yang pertama ini. Nah, kalau itu sudah turun, berarti menjadi sebuah aset. Nah, ini ya, menjadi sebuah aset karena menjadi project berarti ada pembelian barang atau pengadaan barang, ya. Strategic plan itu ada pengadaan barang. Maka masuklah ke ini disebut dengan life cycle delivery. Tadi, siklus hidup aset tadi. Awal mulanya dari sini, ya. Awal mula lagi dari strategic plan. Awal mula lagi ya dari empat hal ini men-trigger tadi. Menjadi sebuah aset yang kemudian harus dikelola siklus hidupnya. Mulai dari dia cara pengadaan, gitu ya. Seperti apa pengadaannya, RKS yang disusun seperti apa, kemudian tornya seperti apa, gitu ya. Nah, itu mempengaruhi ya, tornya dibilang udah bagus gitu ya, sudah bagus nih tor ini misalnya bangun proyek jembatan, ini contoh ya, saya nggak kebayang secara konstruksi ya Pak ya, mohon maaf ini contoh saja, bangun proyek jembatan dengan konstruksi levelnya A misalnya ya, levelnya A, ya itu diikuti, ECURE-nya diikuti, ECURE ini masuk pengadaan atau dan konstruksi sebenarnya, diikuti itu, karena kalau nggak diikuti akan bermasalah di siklus berikutnya. Ya, kalau misalkan nggak diikuti spek RKS tadi misalnya ya, di sisi acquiring gitu ya, ya maka operasi akan bermasalah. Kita beli barang tapi nggak ngikut template dari plan-nya, ya pasti bermasalah. Dan bempernya, yang mohon maaf nih bahasanya, dan akibatnya maintenance-nya akan lebih tinggi, gitu ya, maintenance-nya akan lebih tinggi dan akan mempercepat dia disposal, maka itu harus diperhatikan. Maka kalau ada grafik, itu mungkin di sisi finance yang akan saya jelaskan, itu 80% ya umur atau aging aset gitu ya, itu dari sini mulanya 80% itu. Kalau perencanaannya salah maka umurnya akan semakin pendek. Tapi kalau benar ya 80% itu umurnya bisa di-keep dari si perencanaan. 20% lagi dari operate maintenance. Oke, perencanaan udah diikuti, konstruksi udah benar nih. Tapi mengoperasikan nggak benar, yang di situ truk-truk besar. Truk-truk yang memang muatannya besar gitu ya. Yang tidak layak tidak bisa lewat di situ. Ya akhirnya kan operate. Ya kan umurnya jadi pendek lagi. Yang tadi sisanya 20%. Misalkan umurnya misalnya jembatan tuh umurnya saya nggak tahu ya kalau di kelistrikan PLN itu umur aset itu 20 tahun gitu ya. Kalau misalkan dioperasikan tidak dengan benar umurnya berkurang ya menjadi 5 tahun. Kalau perencanaannya berkurang nih, tidak benar nih, nggak tepat. Sisa umurnya 5 tahun. Tambah lagi dioperasikan ya, dioperasikan juga nggak benar, tegangannya nggak benar, yang lewat mobil di situ nggak benar, ya akhirnya sisa 2 tahun. 2 tahun itu hanya bisa diselamatkan dari maintenance. Ya akhirnya apa? Mempercepat disposal. Ya, mempercepat disposal. Nah itulah yang dilihat atau eh, dipantau dari aset manajemen itu sendiri. Ya. Nah ini life cycle delivery. Ini saya agak lama di sini mungkin ya, karena ini intinya Bapak Ibu ya. Dan kemudian nilai life cycle delivery itu akan menghasilkan namanya risiko ya, dan itu harus direview. Ini dari aset ini, kalau misalkan ini sudah diadain karena dia sudah umurnya sudah hampir masa waktunya, sudah lifetime-nya, maka dilihat risikonya akan semakin bertambah. Nah, risiko semakin bertambah, panahnya men-trigger lagi si strategic plan. Jadi ada whole life gitu ya. Dan kembali lagi ke operate. Gitu. Dan semua ini didukung oleh ini. Nah, ini orang IT ini, tadi ya. IT itu masuk di asset information, itu mendukung dari kegiatan ini semua. Tapi di IT sendiri bisa dikelola ini nggak? Bisa aja, ya, bisa aja. Karena dari asset information, dari data tadi, dia akan men-trigger ke atas, gitu ya, asset management decision making, ya. Jadi keputusan berbasis data. Nah, di hijau dan di ungu ini, gitu ya,
Inilah bermain tadi big data tadi, data analitik tadi. Kebetulan saya juga punya kelasnya juga, gitu ya. Bagaimana mengelola ini menjadi sebuah keputusan, ya. Ini saling mendukung nih, panahnya kembali lagi ke atas ya, menjadi strategi lagi, dikirim lagi gitu. Nah, semua ini akan berjalan ya, strategi, asset management, vision, life cycle delivery, risk review gitu ya. Kalau ada ini organisasi sama people. Nah, kalau berkaitan tadi sempat saya tanya di awal ya, kenapa ini penting diambil kelasnya? Karena bicara people. Kalau people-nya nggak berikan atensi terhadap pengelolaan aset manajemen yang baik, yang end to end, ya sama aja, ya akan mempercepat dispose, akan strateginya nggak akan berjalan, ya. Perencanaannya nggak akan berjalan. Organisasinya juga harus didukung, ya. Organisasinya juga harus didukung. Kalau misalkan ada organisasi K3, ya aset manajemen juga ada, ya mungkin ditandemkan lah kita. Jadi mendukung semua ya. Organisasi people ini mendukung strategic planning, mendukung aset manajemen, decision making, kemudian mendukung aset. Kira-kira itu. Standar ini dari standar Australia ya. Sebenarnya nanti ada banyak ya sobat muara ya standarnya, tapi ini saya ambil dari anatomi yang anatomi itu merujuk pada standar Global Forum Maintenance Asset Management. Saya coba share ya. Ini yang dipakai sangat apa namanya mayoritas ya, mayoritas di beberapa perusahaan yang memang menerapkan asset management. Oke, kalau ada pertanyaan silakan saya langsung diinterupsi. Itu secara garis besarnya, Kalau kita telisik lagi di masing-masing detail ini ada nggak poin-poin yang harus diimplementasikan? Nah ini bisa saya berikutnya ini, ya, bisa berikutnya ini. Jadi ada 39 subjek atau dokumen atau pekerjaan atau standarisasi yang harus dibentuk kalau kita memang betul-betul concern mengimplementasikan aset manajemen. Dan ini nggak bisa sendiri, makanya butuh yang namanya organisasi, ya, nggak mungkin bisa sendiri. Orang operasi, misalnya kalau kita bicara apa namanya aset implementasi aset manajemen di perusahaan, terlibat semua, orang operasi terlibat, orang keuangan terlibat, finance akan terlibat karena bicara resiko gitu ya, bicara capital investment ini kan capital investment nih grup 2 yang hijau. Lalu kemudian bicara terkait dengan SDM pasti ya, karena ada bicara organization and people, apalagi orang operasi, apalagi orang produksi, apalagi orang IT, bagaimana data information manajemennya, bagaimana sistemnya, bagaimana softwarenya bisa mengelola ini semua, gitu ya. Jadi terlibat semuanya. Ya, soalnya tadi saya mengatakan kalau misalkan yang ikut ini fresh graduate ini kesempatan bagus karena mengetahui bagaimana perusahaan itu dijalankan dalam konteks aset manajemen. Risk review pun juga kalau dilihat ya ada aset costing and valuation-nya. Nah, ini kita nanti akan cek ya, benar sempat sih menghitung net present value-nya, bagaimana kemudian DCF itu berpengaruh gitu ya. Itu nanti berpengaruh di situ semua. Jadi kalau ingin mengimplementasikan misalkan six box, nah ini yang disebut tadi six box model ya. Jadi ada 6 box ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini nggak termasuk, ini karena triggernya ya. Six box model. Namanya six box model atau standarnya adalah GFMAM. Ini pasti keluar kalau Sobat Muara nanti ngambil sertifikasinya ya. Sertifikasi nanti mungkin Pak Giwa ya, kita bisa karena ini nggak mungkin cukup di 2 hari. Ini panjang. Ini 6 bulan, tapi bagaimana nanti kita bisa apa atau saya bisa juga menemani gitu ya, bagaimana strateginya untuk bisa lolos paling tidak sertifikasi dulu. Karena dari situ kita belajar dari awal gitu ya, kemudian menyelesaikan tadi 5 subjek tadi, nah itu mungkin bisa ada beberapa kali batch gitu ya, karena ini lompat-lompat ya. Bayangkan ya dari 1.000 halaman gitu ya, ini totalnya yang saya kasih pagi itu 40 halaman ya. Kalau di sini jadi 49, ya 50 lah. 50 halaman dari 1.000 ke 50 disamarikan gitu. Disamarikan. Tapi kalau nanti banyak dan materi ini habis gitu ya, ya saya akan tambahkan nanti ya materinya yang kira perlu. Ya, bisa juga ya persiapan sertifikasi itu bisa juga. Bisa juga di situ. Karena kalau yang di sertifikasi kita betul-betul self learning. Self learning betul-betul. Self learning. Oke. Dan ini pasti keluar ya. Contoh ini misalnya kalau kita implementasikan aset manajemen ya harus 39 ini Pak. 39 ini. Nomor 1 ini dokumen. Semua nanti ada contohnya ya. Ini harus mendeklarasikan isi direksinya.
Ini dengan ISO gimana? Jadi ini sudah align dengan ISO, gitu ya. Ini sudah align dengan ISO. Lalu kemudian resiko itu juga belajar resiko ya. Coba lihat dari sini, mungkin bisa dibaca ya satu-satu dari 1 sampai 39 ini mana yang nggak ada nih kira-kira di company Bapak Ibu. Saya rasa pasti ada semua ya. Kalau company-nya memang apa namanya bergerak ya di bidang produksi ataupun ya barang dan jasa lah, pasti ada semua. Mungkin kalau nggak ada tuh kayak misalnya ya shutdown pun juga ada ya, shutdown ya, pabriknya mati gitu ya. Ini kan dikelola nih outage ketika terjadi outage gitu ya. Ini pasti ada. Jadi mana poin-poin yang nggak ada? Atau mungkin memang, wah ternyata ini harus diimplementasikan. Bahkan supply chain, nah ini tadi ya, supply chain juga dibahas di sini. Ya, procurement-nya seperti apa, leadership juga itu. Ini kan masuk dari sisi organization people ya. Competence, nah ini competence management, ya capital investment tadi saya bilang ya. Bagaimana aset itu betul-betul tadi aset itu kan memberikan value. Value itu bisa bernilai. Nilainya ya pasti sifatnya uang gitu ya, atau memberikan kontribusi ya pasti ujung-ujungnya kan money gitu ya. Memberikan nilai balik seperti itu. Ingat ada 39. Silakan kalau ada pertanyaan silakan. Nanti ada kuis juga ya. Kita sampai jam berapa Mbak Paulina? Kita selesai di jam 21.30, Pak. Ya, oke. Berarti pertanyaannya sambil jalan aja ya. Ya, Pak. Kalau nanti di apa namanya kita nggak batasi ya teman yang ini eh, kita sampai di prinsipal dulu ya. Di besok kita bicara risiko nanti risiko sama keuangan. Oke, saya lanjutkan ya. Ini silakan nanti ini di materinya ada karena ini sebenarnya core-nya dari segi strategic asset management. Lalu kemudian kita lihat dari sisi di mana posisi asset management. Nah, ini dari ISO ya, ini dari ISO nih. Jadi saya udah cuplik dari ISO, jadi ada 4 layer gitu ya, kira-kira 4 layer. Yang tadi merangkum itu semua. Yang kalau di ISO yang ini nggak ada, Bapak Ibu ya, ini nggak ada. Di ISO itu menyebutkan ini saja nih, ya. Bagaimana mengolah organisasinya harus align nih terhadap proses, rules, responsibility dari sebuah organisasi. Lalu kemudian baru ya turun menjadi asset management, yang mana di situ ada kegiatan terkoordinasi, ya. Dan ada sistemnya. Nah, ini bicara IT project atau software tadi ya. Yang mana software itu, karena dia coordinated activity, software itu harus interrelate dan interacting elements di antara masing-masing poin tadi. Dari produksi, dari perencanaan, ya ke konstruksi, kooperasi. Nah, itu di asset management system. Makanya nih ya, cara yang paling mudah gitu ya, kalau memang nilai kapital perusahaannya besar gitu ya, kalau ingin mengimplementasikan aset manajemen. Cara yang paling mudah dengan 1000, tadi bilang 1000 ya, 1000 modul, 1000 bab gitu. Cara yang paling mudah itu adalah cukup mengimplementasikan aset manajemen sistem. Bapak Ibu dapat semua. Ya, kalau konteksnya perusahaan besar yang kapitalnya tinggi, saya ingin implementasi aset manajemen nih, dan saya punya uangnya karena dari angka sebelumnya tidak ada, ini cukup besar ya, maka kita tinggal beli sistemnya saja. Banyak kok aset manajemen sistem itu banyak. Bisa, tadi saya bilang ya, IBM itu punya. Dia sudah menerapkan, dia sudah mengkonvert itu menjadi sebuah sistem IBM Maximo atau SAP ya, SAP dia sudah punya, jadi dia punya sistemnya. Jadi kita tinggal bicara tidak membangun apa namanya, tidak membangun dari zero banget gitu. Kita udah beli sistemnya karena dia punya layer sendiri. Lalu berikutnya adalah kita batasi di portofolio ya. Aset portofolionya seperti apa? Skopnya lah, kira-kira skopnya sejauh mana? Kan nggak semua gitu ya. Yang kita kelola masuk ke sistem ini itu aset yang mana saja. Yang kita kelola secara strategik aset manajemen itu aset yang mana saja. Apakah aset yang memang beroperasi terus-menerus atau aset yang tadi bisa kategorinya secara apa namanya konstruksi gitu ya. Aset-aset yang sifatnya fisik atau intangible itu portofolio. Kita yang tentukan. Apakah yang dikelola ini aset manusia saja ya itu portofolio. Portofolionya berarti ya itu ya. Ini kalau di ISO. Nah, ini IAM lagi gitu ya, saya lanjutkan di sini. Secara siklus ya, secara siklus ini sebenarnya kalau dilihat ya teman-temannya Sobat Muara itu sudah merangkum
atau mengambil ini kayak AM polisi gitu ya, itu masuk kategori plan ya di sini ya. Kalau ingin intinya sebenarnya kalau implementasi aset manajemen semuanya ini harus dieksekusi, harus ada semua dokumen ini gitu. Nah, kalau kita lihat di siklusnya ada, kita bisa gunakan siklus plan, do, check, action ya. Ini di IAM Anatomy karena dia bisa menyebutnya best practice gitu ya. Dari segi perencanaan awal, kalau misalkan perusahaan itu belum sama sekali menerapkan aset manajemen, maka tahapan plan dulu paling tidak, gitu ya. Dengan apa? Dengan membuat yang pertama EM polis, ya. Ini bentuknya deklarasi. Lalu kemudian EM strategi, ya. Ini bentuknya project pekerjaan terhadap polis itu sendiri. EM objektif, menetapkan KPI-nya berbasis aset manajemen atau risiko. Lalu kemudian EM plans-nya, ya bagaimana mengeksekusi si apa namanya aset manajemen itu sendiri secara best practice ya. Lalu apa yang dilakukan? Ya, melihat ini mendelivery aset manajemen dari seluruh siklus hidup aset tadi, yaitu kita kategorikan gitu ya aset-aset yang berdasarkan kegunaannya, kondisinya, performanya, kapabilitasnya. Lalu kemudian di bagian cek ya kita bisa cek relevansinya dengan proses seperti apa, gitu ya. Apakah ini bekerja atau enggak, memberikan nilai tambah atau enggak. Ya kita bisa cek di bagian cek gitu ya, cek karena ini bicara plan do, check action. Lalu kemudian di sisi act-nya kita bisa tuning gitu ya, sesuaikan atau sempurnakan lagi gitu ya. Kita baca lagi modulnya, ya kayak itu plan do, check action. Salah satu contohnya ini, nah sorry, ini contoh dari asset management policy ya. Yang kiri ini perusahaan di MTA Our Vision gitu ya. Dia mendeklarasikan aset manajemen di sisi aset transportasi gitu ya. Di sini polisnya sudah diterbitkan, wajib ada ya. Ini harus ada nih aset manajemen polis itu. Nah ini kenapa kok bentuknya dokumen seperti ini ya, itu ditentukan di ISO ya. Yang PLN ada nggak? Ada, cuma saya nggak tampilkan ya. Lalu kemudian ini contohnya yang bahasanya Thailand gitu ya. Ini aset manajemen polis nih. Ini kebetulan saya dapatkan langsung dari sananya. Kebetulan karena ini bahasanya kan nggak susah ditranslate ya, jadi nggak mengandung rahasia ya, sobat muara. Jadi contohnya ini. Jadi kalau misalkan mau implementasi aset manajemen tadi Mas Fido ya harus ada aset manajemen polis dulu. Isinya apa ya? Sebenarnya deklarasi. Ya kita ingin misalnya kayak contohnya ini ya, ini transportasi. Ingin mendeliver apa? Aset manajemen deliver safe. Lebih kepada ini sih ya, visi misi sih sebenarnya ya. Tapi disebutnya aset manajemen polis. Tapi fokusnya pada eh, kegiatan tertentu gitu. Kalau ini kan deliver safe and reliable service yang fokus pada realisasi dan improving customer experience, responsible managing our finance and continually improving our asset. Dia fokusnya di situ. Dan nanti dia menyebutkan di sini stakeholder-nya apa saja yang dilihat, safety, reliability. Ya, ini sebenarnya nggak ada template, intinya ada apa namanya polisnya, ada aturannya, ya kan nggak ada template yang baku gitu ya. Baik, sampai di sini saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya secara langsung, monggo. Atau ini terlalu cepat gitu ya. Bisa juga ya, monggo disampaikan. Karena nanti materinya akan terus bertambah ya, apa namanya, semakin dalam Bapak Ibu Sobat Nuara nanti akan melihatnya. Izin Nah, tanya Pak, Ferry oh izin. silakan, silakan. Eh, Mungkin tentang yang tadi ya, saya lihat dari diagram perihal manajemen aset bahwa aset information ini sebagai karena diposisikan paling bawah ini kayaknya udah jadi fundamental gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah gimana sih kita menjaga atau memastikan kualitas dari aset information ini sebagai dasarnya dalam kita menentukan keputusan atau decision makingnya ke depan. Maksudnya kita menilai sebuah aset information ini kualitasnya seberapa itu ada nggak alurnya Pak? Itu aja, terima kasih. Baik, Mas Aziz, terima kasih ya pertanyaannya. Eh, Terkait data quality itu juga dibahas di asset management, gitu ya.
Dan ini apa namanya sebenarnya yang paling utama juga sih. Kalau misalkan karena ini di bawah ya di fundamental, kalau misalkan data quality-nya nggak berkualitas, pasti ke atasnya akan semakin buruk gitu ya. Artinya decision making-nya akan salah gitu ya. Terus kemudian strategi plan-nya akan salah. Lalu kemudian pertanyaannya, ada nggak cara untuk ngecek data quality? Mungkin itu. Sebenarnya di asset management detail mengatakan ada 7 kondisi gitu ya. Cuman di slide saya mohon maaf nggak ada. Mungkin besok saya coba lihatkan apa saja. Saya sebutkan di sini yang pertama di asset management itu menentukan yang namanya akurasi ya. Ada 7 ya. Saya sebut ada akurasi, kemudian kelengkapan, kemudian konsistensi, kemudian ketepatan waktu, kemudian uniqueness gitu. Dan yang berikutnya validitas dan yang terakhir integritas. 7 parameter itu kalau misalkan dipenuhi semua ya berarti datanya berkualitas. Contoh pertama misalnya akurasi gitu ya. Datanya kan memang benar-benar harus real nih. Apa yang catat di lapangan sama nih dengan yang dicatat di informasi aset itu. Nama pelanggannya itu sesuai nih atau nama gardunya itu sama. Itu disebut dengan akurasi. Yang di lapangan itu sama dengan jangan sampai nanti di physical asset namanya berbeda, kemudian di digital namanya berbeda. Itu berarti nggak akurat. Berarti harus di cleansing. Berarti di cleansing itu yang kita lakukan ya. Itu yang kita lakukan sekarang bagaimana nih cleansing dulu antara dua platform ini, platform A dengan platform B, katakanlah begitu, harus sama. Saya sering mengatakan bahwa apa yang dicatat di sistem itu sama dengan di lapangan. Jangan dibuat baru. Itu karena masuknya akurasi. Kemudian completeness ya. Mungkin detailnya kita nggak kita bahas ya. Completeness ini berarti dia lengkap. Baik itu secara alamatnya di mana, spesifik, detail ya lengkap. Yang ketiga konsisten. Jadi disimpan di aplikasi ini, itu disimpan di sistem ini karena bicara aplikasi ya informasi itu kan dari aplikasi. Ini warna biru, di aplikasi berikutnya warna biru juga ya. Jadi harus konsisten. Jangan di sini tanda strip di aplikasi berikutnya underscore gitu ya. Nah, itu kan nggak konsisten. Lalu kemudian ketepatan waktu atau disebut dengan timeline, ya timeliness. Jadi artinya dia tersedia, available gitu ya. Permasalahan kita sebenarnya data kita banyak, tapi ketika diminta nggak ada. Ya, itu berarti nggak sesuai dengan prinsip ketepatan waktu. Jadi ketika dia diminta itu ada. Makanya sepertinya seperti misalnya ya sistem yang betul-betul real time, saya nggak sebut real time, tapi reliable untuk menyediakan data ketika dibutuhkan itu SAP. SAP. Jadi si SAP itu dia menyimpan, dia punya data gudang gitu ya, dia menyimpan cara ya, apa namanya data tersebut ketika kita cari itu langsung muncul tuh stoknya berapa. Jadi dia apa namanya tepat memberikan keputusan pada saat itu. Nah, yang nggak tepatnya itu ya ketika si user tadi, people tadi nggak akurat memasukkan data. Berikutnya unik ya, unik ini pasti datanya berbeda satu sama lain. Valid, kemudian integritas. Kita nggak bahas detail, tapi ada caranya. Jadi ada 7 cara yang kemudian bisa digunakan untuk memastikan data informasi itu ada. Seperti itu. Itu, Pak Aziz. Sekarang terjawab ya? Siap, terima kasih Pak Ferry. Ya, sama-sama. Nah ini ada pertanyaan Pak Rifai. Ada referensi untuk penyusunan standar SOP? Eh, referensinya ini justru Pak. Jadi tidak ada, kalau template itu nggak ada. Tapi kalau misalkan eh, referensi misalnya apa saja nih, ya Bapak kembali lagi ke guideline. SOP itu kan berarti petunjuk ya, standar operasinya, bagaimana cara menyusun. Berarti kembali lagi ke guideline di ISO 55002, karena bicara guideline. Apa saja dokumen yang harus disiapkan gitu ya, dokumen asset management policy, kemudian sistem asset management, lalu kemudian SAMP gitu ya, apa saja itu masuknya di guideline. Jadi Bapak tinggal mengkonvert si ISO 55002 itu menjadi sebuah dokumen gitu. Nah, kalau dokumen udah jadi, berarti tinggal implementasikan kan. Diimplementasikan untuk prakteknya seperti apa? Ya nanti bacanya anatomi. Seperti itu. Kalau SOP nanti rujukannya di 3 ISO tadi, Pak. Di 3 ISO tadi. ISO kalau yang SOP sendiri itu ISO 55002. Nah, Bapak bisa cari di Google nih, 55002 eh 2014 ya, 2014. Saya coba bisa nggak saya sini ya, karena ini sebentar ya. Gitu kira-kira, Pak. Eh, saya coba misalnya, karena ini terkunci sebentar ya.
bisa nggak kebuka ya. Nah satunya passwordnya ini sebenarnya bisa kebuka. Nah ini bisa nih. Bapak lihatnya di 55.002 ya. 55.001. Guidelines, sorry. Guideline itu 55.001. Ini guideline for the application ISO ya 55.001. Jadi lihatnya di situ. Itu Pak Rifai ya, bisa terjawab. Ada yang sebenarnya ada versi bahasa Indonesianya. Jadi yang 55.000 itu ada versi bahasa Indonesianya. Cuman di hard disk saya satunya lagi. Kebetulan hard disknya itu SSD dan itu lagi di recovery Pak sekarang. Saya juga sekarang ada beberapa data saya yang crash dan itu lagi di recovery. Jadi yang aslinya yang itu nggak apa namanya nggak bisa saya kok nggak masuk ke backup juga kemarinnya. Yang backupnya itu di bahasa Inggris. Ya kira gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Mungkin mudah-mudahan ini nanti sampai di quiz mungkin bisa selesai ya, Mbak Paulina. Ada quiz nanti. Ini urutannya. Jadi kalau kita lihat ya, ini mungkin bisa disebut SOP juga nih, Pak Rifai. Dan ini kalau di ISO, dia nunjukin ini aja, Pak, di ISO. Tapi kalau secara implementasi di anatomi tadi, ini ya, saya kembali, nah, agak jauh dikit. Nih. Nah ini, yang warna ini, Pak, warna pink ini, itu yang tadi, yang kotak-kotak tadi. Tapi kalau Bapak lihatnya di ISO, yang guidelines, itu dia tidak ini, apa namanya, dia hanya ngeliatin yang lingkaran layernya saja. Makanya tadi saya bilang, kalau dokumennya sudah selesai dari ISO, tinggal gimana cara implementasikannya. Ya ini jawabannya. Ini cara implementasikannya ini. SOP dibuat itu kan untuk diimplementasikan. Ya. Nah, yang pertama adalah, pasti tadi kita punya yang namanya tujuan. Ya. Purpose-nya adalah organisasional dan plans ya, serta objektif. Itu ada dulu. Ya, pasti ada tuh. Setiap perusahaan itu pasti ada apa namanya plans-nya. Contoh misalkan kalau transportasi tadi ya, tujuannya kan mengurangi katakanlah kalau kita bicara ini ya downtime gitu ya atau mungkin delay time gitu ya sebesar katakanlah angka dari X ke Y gitu. Jadi misalkan mengurangi downtime atau delay time sebesar 15% itu objektif atau plan dan objektif. Atau bisa juga meningkatkan efisiensi bahan bakar itu purpose-nya. Jadi sudah ditentukan dulu nih purpose-nya. Lalu kemudian, nah ini kalau garis hijau, ya garis hijau itu yang tebel, itu berarti enablers. Jadi harus ada dokumen itu. Jadi untuk mendukungnya, ya dibuatlah aset management policy tadi, deklarasinya, gitu ya. Deklarasinya bahwa oke, ini plan saya, ini objektif saya, dituangkan dalam aset management policy, makanya dia garisnya hijau, ya Pak. Kalau line of sight, nah ini tadi ya saya bilang tadi ya, dia harus selaras gitu, dari atas sampai bawah itu sama gitu. Baik itu dari objektifnya apa, contoh misalnya tadi transportasi. Berarti kalau aset strategic aset manajemennya yang kedua ini itu nanti adalah bagaimana menurunkan gitu ya, bagaimana mengelola armada tadi, semua armada tadi itu diinspeksi secara rutin setiap berapa kilometer, dicek secara rutin. Itu apa namanya aset strategic aset manajemennya. Nah itu dituangkan dalam dokumen ya, dokumen yang disebut dengan kalau di ISO itu nyebutnya strategic asset management plan ya. Termasuk juga bagaimana mengintegrasikan teknologi IoT. Itu nanti contoh-contoh. Lalu turun lagi ke bawah, asset management plan. Asset management plan itu artinya jadwal. Ya, jadwalnya seperti apa untuk mengurangi downtime tadi, untuk mencapai kinerja delay time tadi, maka ya plan-nya seperti apa. Ya, akan diinspeksi setiap berapa kali. Yaitu asset management plans-nya. Akan diinspeksi setiap berapa bulan sekali, akan dilakukan pemeliharaan setiap bulan sekali. Seperti itu. Nah, ini harus ada line of sight-nya ya. Harus ada line of sight-nya, harus selaras gitu. Sorry. Sorry. Next tadi ya. Nah, ini ya. Management plan. Nah, dan kemudian nanti bisa diimplementasikan si aset management plan-nya dan nanti ke aset yang mana gitu ya. Di armada yang mana. Aku tadi bicara mengurangi delay time, nanti itu di armada yang mana. Gitu. Di armada yang mana, di portofolio yang mana. Jadi kira-kira itu secara prinsipalnya atau secara implementasinya itu menggunakan ya seperti itu ya.
Nah, ini sama sih sebenarnya ya. Ini contohnya saja. Tadi contohnya kalau yang tadi kereta api, kalau ini di aset manajemen objektif untuk mengurangi failure. Kalau ini kan contohnya water company tadi ya. Water company dia failure-nya apa namanya bisa turun gitu ya. Failure rate-nya 10% selama 5 tahun harus turun tuh. Nah, ini diturunkan. Dan nanti plans-nya apa? Ya spesifik pada aset itu gitu ya. Di mana saja lokasinya. Dan kemudian dieksekusi ya, dan itu harus alignment. Di ISO hanya nyebutin ini saja, nih, alignment saja. Di ISO itu hanya nyebutin value, alignment, leadership, ya. Terus gimana caranya? Nggak ada di ISO. Yang adanya di anatomi. Jadi mau nggak mau kita baca dua itu atau kita mempromosikan dua hal. Paling tidak secara fundamental atau prinsipal itu eh, dipahami, gitu ya, bisa dipahami. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ini baru yang aktif ini dari 20. Oh, cek. Saya aman nggak Pak Kurnia? Terputus nggak tadi ya? Terdengar, Pak. Suaranya. Oke. Yang baru aktif ini ini ya Pak Rifai sama Mas Aziz ya. Monggo yang lain ya, silakan pertanyaannya, silakan. Kalau saya nanti nggak bisa jawab, nanti saya note dulu, besok akan dijawab ya. Mulai tapi saya bisa pakai pembuat. Silakan. Teman-teman sobat profesional bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom chat. Untuk sobat profesional lainnya, di sini ada Kak Fido, ada Kak Lukman, ada Kak Cecep, Kak Adinda, Kak Tiffany, dan lainnya boleh segera diajukan pertanyaannya di kolom chat. Silakan ya kalau ada pertanyaan. Nanti monggo di-share aja ya, Mbak Paulnya kalau ada grupnya di-share materi ini bisa dibaca. Eh, Sebenarnya kalau ini juga ya, ini khusus ke Nuara Edu sih sebenarnya. Untuk materi ini nggak bisa didapatkan ya. Silakan coba cari saja di beberapa sumber ya. Dengan Google Image itu nggak jarang ada gitu ya. Kecuali yang ini. Kalau dia dapatnya anatomi itu bagus tuh gambarnya ya. Tapi kalau yang kayak gini, ini nggak akan ada. Ini cari di Google Image, Bapak Ibu screenshot gitu ya. Dan ini apa namanya nggak muncul tuh, nggak muncul di apa di Google gitu ya. Tapi kalau yang ini muncul karena ini ISO itu kan terbuka. Kalau ini anatomi itu terbuka. Tapi kalau yang misalnya kayak gini gitu ya, ini disertifikasi ini adanya. Makanya gambarnya kayak gini, gitu. Gambarnya kayak gini, ya. Yang kalau yang blur-blur itu kayak gitu. Oke. Nah, kalau nggak ada, saya ada quiz ya, berarti quiz. Silakan ya. Nah, ini ada pertanyaan ya, ada quiz dikit. Kalau tidak ada ya, bisa ya Mbak Polina ya. Saya coba buka quiz dulu. Silakan Bisa. dijawab nanti di kolom chat atau langsung di open mic aja. Ya, oke. Nah, ini pertanyaan begini. Manakah di bawah ini yang merupakan pernyataan ya yang tidak tepat, yang kurang benar lah. Jadi artinya kalau ada ABCD, nanti yang tiganya benar, satunya salah. Dari definisi aset manajemen. Nah, yang mana kira-kira, Bapak Ibu? Yang pertama ada AM merupakan cara untuk menghasilkan aset, yang B merupakan kegiatan tidak terorganisasi untuk meningkatkan value dari aset, yang C strategi untuk mengurangi biaya, yang D strategi untuk optimalisasi sumber daya. Yang mana kira-kira yang tidak tepat atau tidak termasuk dari uh, definisi aset manajemen? Silakan. Ya, sobat profesional bisa langsung dijawab quiznya di kolom Ada hadiahnya chat. nggak ya? Ada hadiahnya. Bukunya Pak Giwa mungkin hadiahnya ya. Ya, Bukunya tebal dan bagus itu. Silakan. Pak Rifai mungkin coba jawab. ayo sobat profesional. Kak Rifai udah menjawab. Oh, oke. Lainnya boleh langsung dijawab di kolom chat. Oh ya, oke ya. Ya, betul ya, pasti B ya. Karena tadi dia connected activities. Monggo Mbak Polina dicatat ya. Nanti di akhir sesi ada hadiahnya, gitu ya.
Siapa? yang kerja pertama. Oke, ini yang pertama. Pokoknya benar semua deh, ya. Ini ada 3 soalnya. Yang kedua, manakah di bawah ini? Nah, yang bukan subjek dari aset manajemen. Ingat tadi ada six box model ya. Nah, ini kira-kira yang bukan subjeknya yang mana? Kira-kira. Yang bukan. ABC, A, life cycle, B, komersial, C, strategi and planning. Dan yang jawab B. Wah, D. Jawabannya di B semua. B ya. Ya, nanti bantu dicatat ya Mbak ya. Yang tepat gitu ya. Yang tepat pertama deh ya. Kan ini ada jamnya. Yang tepat pertama dan benar semua. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah, nah ini seperti ini. Nah, ini. Ini disusun ini. Diurutin aja nih. Ya. Ini urutan pertama. Ya. Bapak Ibu tulis saja. Misalkan, eh, gimana ya. Sebentar ya. Ini saya urutkan. Ini 1 ya. Kemudian ini 2. Urutannya seperti apa nih? Nah, ini rumit nih. Nggak rumit sih kalau tadi screenshot ya. Ini 3. Ini nomornya ya. Ini nomor 3. Urutannya akan jadi seperti apa? Ini 4, 4, 5, dan 6 ya. Jadi nanti cara ngisinya biar mengurut. Jadi di kotak ini, nah ini kenapa saya contohkan ini? Karena di sertifikasi juga seperti ini cara ujian. Kalau yang pernah ngambil tes bahasa Inggris IELTS gitu ya, nyusun-nyusun kotak ini juga. Gitu. Nah ini ya, jadi nanti isi di sini, kira-kira di sini nomor 1 apa gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Urutannya begitu. Jadi bisa saja di nomor 1 ini nomor 3, nomor 2, nomor 1, nomor 4, dan seterusnya. Ya, urutannya dari atas ke bawah ya, dari sini yang apa namanya saya tunjuk ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Nah, kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 ini mana yang masuk kotak-kotak ini? Mana dulu yang pertama? Ya, saya kasih clue dulu ya. Yang pertama pasti ini 3 ya. Nanti Bapak Ibu tulis ini adalah 3 ya. Ini kan pasti 3. Setelah 3 berapa? Oke, ini Pak Rifai jawab 3, 6, 1, 2, 4, 5. Silakan yang lain. 3, 6, 4, 1, 2, 5. 3, 6, oh 2, 1 nih ada yang kebalik. Oke. Oke, masih ada kesempatan. 3 dulu benar gitu ya. Oke. Oh, oke, 6-nya itu pasti benar. Yang lain? 2 apa 1 dulu nih? Objektif apa strategi dulu? Objektif apa strategi dulu? 3621. 3621. Ini kalau yang Pak Frido jawab strategi dulu ya. Strategi dulu baru objektif. Kalau Pak Rifai jawab objektif dulu baru strategi. Ayo, oke. Kita bungkus ya. 3, 6, 3, 6, 1, 2, 4, 5. Ya. 1, 2, 4, 5. Jadi objektif dulu baru strategi. Ini ya. Ini jawabannya nih. Objektif dulu baru strategi. Jadi kita tetapkan dulu KPI-nya, kemudian baru strateginya. Yang gitu kuncinya. Kalau polis oke. Benar ya. Ada polis, kemudian ada objektif, kemudian ada strateginya. Kan nggak mungkin strategi dulu. Nah ini terjadi keliru nih. Kita strategi dulu baru tetapkan KPI. Kita buat project dulu baru kasih KPI. Objektif dulu nih, baru strateginya apa. Ya, baru setelah itu plans gitu ya. Work execution. Baru dieksekusi. Oke, berarti Pak Rifai yang benar. Oke, itu saja Mbak Poina. Jadi di besok apa namanya ada 2 topik lagi, tapi nanti kita bisa refresh juga. Ini yang prinsipal secara umum ya. Nah, sebenarnya masih banyak sebenarnya. Cuma saya ambil yang intisarinya saja. Kalau mau
certified, pertanyaannya mirip seperti itu. Pertanyaan itu ada ABC, kemudian ada esai. Esai itu soal cerita, kita tulis tuh jawabannya, kita ketik jawabannya gitu ya. Tapi kita pakai kata kunci. Sebenarnya kalau structure writing nggak diperhatikan sih, yang penting konten dari ininya apa namanya dilihatkan ya. Banyak juga yang nggak lulus kemarin ya. Ya tapi ya kalau misalkan belajar didampingi itu insya Allah lulus ya. Kebetulan saya juga nyimpan ininya eh, kunci-kuncinya ya atau kisi-kisinya lah, kisi-kisinya. Tapi ikut yang foundation apa yang pertama dulu baru certificate. Nah, di besok ya, itu saya akan coba ngasih materi terkait dengan risk tadi ya. Risk sama nanti apa? Finance ya, finance nantinya. Finance menghitung nanti ada praktek dikit terkait dengan menghitung net present value. Jadi kita nanti membeli aset itu betul-betul value for money. Dan juga nanti ada sistem bagaimana sistem enterprise-nya gitu ya. Jadi sudah ada tuh di anatomi itu. Kalau misalkan nih, di saya nih di PLN saya memberikan beberapa masukan-masukan gitu ya terkait dengan integrasi ini, integrasi. Sebenarnya tidak murni dari sini Pak, tapi di anatomi itu udah ada karena dia best practice gitu. Jadi kita tinggal milih aja nih di anatomi itu milihnya, oke, untuk di utility seperti ini integrasinya. Kita tinggal ngikutin guidance-nya saja. Jadi ya tinggal ada uangnya nggak untuk implementasikan. Kan sebenarnya kuncinya tadi tiga tadi adalah cost, race, yang terakhir yaitu performance. Itu saja dari saya, Sobat Nuara, Pak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, monggo disampaikan. Jika tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Paulina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ferry Fernando atas pemaparan materinya yang begitu bermanfaat dan mendalam pastinya. Mungkin Sobat Profesional boleh memberikan reaksi di Zoom kita kali ini untuk Bapak Ferry Fernando atas materinya pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ferry Fernando atas pemaparan materi yang begitu informatif. Dan tentunya terima kasih juga kepada Sobat Profesional atas antusiasme dan partisipasi aktifnya selama training hari ini. Terima kasih untuk semua Sobat Profesional juga yang bisa menjawab kuis dari Bapak Ferry Fernando pada malam hari ini. Nah, untuk Sobat Profesional yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun belum sempat mengajukan pertanyaan, karena di esok hari kita masih ada pelatihan bersama dengan Bapak Ferry Fernando. Jadi untuk Sobat Profesional tidak perlu khawatir, dipersiapkan kembali pertanyaannya agar bisa dipertanyakan di esok hari. Dan juga di sini kami ingin mengingatkan bahwa Sobat Profesional bisa mengisi kuesioner pelatihan yang akan kami bagikan melalui fitur tautan chat di Zoom ini nantinya. Dan kembali lagi, saya mengingatkan kembali bahwa pelatihan ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Jadi diharapkan Sobat Profesional kembali mengikuti sesi training pada esok hari. Sebelumnya, izinkan saya untuk membagikan link kuesioner untuk Sobat Profesional bisa isi. Jadi kami meminta Sobat Profesional untuk bisa mengisi link kuesioner ini, karena pengisian kuesioner ini penting untuk kami agar Nuara dapat meningkatkan pelayanan kepada para Sobat Profesional ke depannya. Sebelum kita keluar bersama, saya meminta kepada Sobat Profesional untuk bisa on cam. Kita mau sesi foto di hari pertama ini. Ayo Sobat Profesional lainnya bisa di on cam dan bisa menggunakan virtual background sebagai dokumentasi kita di hari pertama. Masih ada yang lainnya? Ada Kak Lukman, ada Kak Cecep, Kak Adinda, Kak Tiffany, Kak Sartika.
Ayo mari kita on cam bersama, kita mau sesi foto bersama. Oke, sudah siap semuanya? Oke, berikan senyum terbaiknya sobat profesional karena saya akan menghitung dalam hitungan ketiga. 2, 1, kita senyum semuanya. Sekali lagi kita foto bersama lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih sobat profesional yang sudah bergabung pada hari pertama ini dan terima kasih juga kepada Bapak Ferry Fernando. Dan untuk informasi selanjutnya nanti saya akan informasikan kembali melalui WA Group yang sudah sama-sama kita buat bersama. Akhir kata, saya Paulina Jenny Sabatania, selaku moderator pada hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya training ini terdapat kekurangan baik dalam perkataan maupun tindakan yang tidak berkenan. Oleh karena itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa pada sesi esok hari Sobat Profesional.